1501. Luming merasakan hidungnya dengan senyum masam. Pihak lain tidak abnormal karena dia mampu menekan Ding Mao dengan kultivasi Wu Huang Wuchong. Adik laki-laki Luming, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang telah menginjakkan kaki di platform terapung dan membunuh banyak makhluk surgawi? Ada rasa perang yang kuat di mata Tiancui. Aku pernah mendengar bahwa kakak bela diri Tiancui ini suka berperang dan haus darah. Sepertinya ini benar. Luming bergerak dalam hatinya, lalu mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu ayo. Tianhammer bersemangat. Luming mengangguk dan membayar 200.000 keping batu kelas menengah lagi di konter. Setiap kali kamu menginjakkan kaki di platform terapung, kamu membutuhkan 200.000 batu mentah kelas menengah. Memang mahal, tapi efeknya luar biasa. Bagi Luming, itu sangat berharga. Tentu saja, tidak hemat biaya bagi orang-orang tingkat rendah di beberapa ladang untuk datang ke sini, karena hanya 1 atau 2 atau 3 anjungan terapung yang dirobohkan, dan hasil panen mungkin tidak sebanding dengan 200.000 batu mentah. Mereka yang datang ke sini untuk berlatih umumnya sudah mencapai level 4 ke atas, atau mereka yang menemui kemacetan di lapangan. Setelah membayar batu aslinya, Luming dan Tiancui memilih deretan platform terapung dan melangkah ke platform terapung pertama satu demi satu. Seperti sebelumnya, keduanya duduk bersila, diselimuti prasasti. Luming tidak terburu-buru atau lambat. Dia membunuh makhluk surgawi dan memahami medan yang kacau. Hal yang sama berlaku untuk Tiancui. Kecepatan kedua orang itu hampir sama. Mereka hampir melewati platform terapung pertama, menginjakkan kaki di platform terapung kedua, dan kemudian platform terapung ketiga. Setelah melewati platform terapung ke-6, medan kacau Luming mencapai batas level 3, jaraknya 4, dan perbedaannya 1 baris. Selanjutnya, kita bisa mulai menyerang medan level ke-4. Seberapa kuat platform terapung ke-7, bidang level ke-7. Berdiri di platform terapung ke-6, Luming berbisik. Haha, adik seperguruan, aku pergi duluan. Di tepi, Palu Tian hahaha, melangkah keluar, menginjakkan kaki di platform terapung ke-7. Sambil tersenyum, Luming juga menginjak platform terapung ke-7, lalu duduk bersila dan ditutupi dengan prasasti. Saat berikutnya, Luming muncul di medan perang Tiandao. Mengaum. Binatang surga yang aneh, terkondensasi, alisnya, ada 7 tanda emas, nafas yang kuat, berkibar ke wajah. Sua. Saat berikutnya, binatang surga yang aneh ini bergegas ke Luming. Ledakan. Tombak muncul, menyapu, dan menarik binatang aneh ini. 4 kekuatan, ledakan gila. Ledakan. Hewan aneh itu dibawa keluar dan jatuh ratusan meter jauhnya. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi. Tidak terjadi apa-apa. Sangat kuat. Luming terpesona. Makhluk surgawi level 7 jauh lebih kuat daripada makhluk level 6. 4 kekuatan tidak bisa dibunuh. Mengaum. Mengaum. Saat ini, semakin banyak makhluk surgawi keluar dan membunuh Luming. Bersenandung. Tombak bergetar, dan Luming memasuki kawanan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tombak panjang berkedip-kedip, membentuk bayangan dari semua jenis senjata. Mereka terus-menerus dicambuk pada salah satu makhluk surgawi. Makhluk surgawi, seperti karung pasir, dikeluarkan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sambil menggelengkan kepala, mereka berdiri lagi dan menyerang Luming. Wah! Tombak panjang berubah menjadi cahaya pelangi, dan 4 kekuatan pecah, menembus binatang aneh di surga. Tapi binatang surga yang aneh ini, masih hidup untuk sementara waktu, menjerat Luming. Luming hanya bisa mundur dari serangan makhluk surgawi lainnya, tetapi dia masih ditangkap oleh binatang aneh, dan dia merasakan sakitnya robekan. Tombak yang dimasukkan ke jalan surga dan hewan lain ditemukan kembali ke medan kekacauan dan menghilang, lalu dipadatkan di tangan Luming. Pada saat yang sama, ada 7 tanda emas terbang ke tubuh Luming. Binatang yang tertusuk itu akhirnya mati. Aku tidak bisa melakukannya seperti ini. Bunuh 1, tapi aku akan terluka. Sangat menyedihkan. Platform terapung ke-7. Luming berpikir. Dengan cara ini, dia akan dibunuh sebelum dia membunuh semua hewan lainnya. Begitu dia terbunuh di sini, rohnya akan kembali ke tubuhnya, yang sama saja dengan kegagalan. Tidak cukup untuk mempersiapkan 13 serangan. Itu hanya kekuatan level kedua. Jika itu setara dengan level ketiga dan level keempat, tidak masalah untuk memiliki 6 atau 8 kekuatan serangan sekaligus. Luming mengubah pikirannya. Saat ini, Luming tidak terburu-buru membunuh hewan lain. Sebagai gantinya, dia menggunakan binatang yang berbeda untuk mengolah dan menyimpan potensinya untuk 13 serangan. Dia perlahan mengintegrasikan metode menyimpan kekuatannya ke medan kekacauan. Seekor hewan aneh dipukuli hingga terbang, lalu berdiri lagi. Tombak panjang itu seperti naga, dan ada bayangan senjata di seluruh langit. Lebih dari 100 hewan asing menyerang satu sama lain, tetapi untuk sementara, mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Luming. Aku tidak tahu berapa lama. Menyentuh. Seekor binatang aneh disapu oleh Luming dengan satu tembakan. Separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia berdiri, gemetar beberapa kali, dan jatuh lagi. 7 tanda emas terbang ke tubuh Luming. Tingkat ketiga, 6 kekuatan.
Hati Luming senang, siap untuk mencapai 13, menerobos lagi, kekuatan meningkat pesat. Dia biasa melatih 13 serangannya ke level kelima, dan dia bisa mengirimkan 10 serangan. Sekarang dia hanya mengintegrasikan dirinya ke dalam medan kekacauan, yang jauh lebih mudah dan lebih cepat. Sebuah senjata menyapu, langsung memiliki kekuatan serangan 6 kali lipat bersama-sama, kekuatan tiba-tiba meningkat 6 kali lipat. Menyentuh. Hewan aneh, yang meledak dan meledak. Menyentuh. Menyentuh. Luming, seperti naga sungguhan, terus-menerus membombardir. Seekor hewan aneh terbunuh, dan tanda emas yang lebat terbang ke Luming terus-menerus, dan terbang ke tubuh Luming. Segera setelah itu, ketika Luming menikam binatang terakhir dengan tembakan terakhirnya, rohnya kembali menjadi daging. Luming membuka matanya dan menatap Tianhammer. Dia menemukan bahwa cahaya kemasan bermekaran di tubuh Tiancui, menyempurnakan tanda emasnya. Tiancui lulus lebih awal dari Luming. Luming tertawa. Itu normal. Lagi pula, bidang Tianhammer telah mencapai level 6. Apalagi bidang Tianhammer sangat penting dan kuat. Itu normal untuk menerobos sebelum dia. Saat ini, Luming juga mulai menyempurnakan segel surga yang telah diperolehnya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Luming memurnikan semua tanda surga. Masih belum ada terobosan. Sepertinya tidak mudah menembus medan 4 tingkat. Luming menggelengkan kepalanya. Melihat Tiancui, aku melihat bahwa Tianhammer hanya menatapnya. Adik laki-laki bela diri sangat kuat. Dia bisa menembus platform terapung ke-7 di bidang tingkat ketiga. Aku mengaguminya. Palu Tian menyeringai. Kakak bela diri adalah yang terbaik. Aku tidak dikalahkan olehmu. Luming juga berkata sambil tersenyum. Haha, adik seperguruan, apakah kamu ingin membobol platform terapung ke-8? Jika kamu ingin membobol platform terapung ke-8, aku akan langsung mengaku kalah padamu, kakak bela diri. Palu langit adalah cara tersenyum terus terang. Tidak. Luming menggelengkan kepalanya. Anjungan apung ke-8 tentu jauh lebih baik daripada anjungan apung ke-7. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam 13 serangan Luming, Luming memperkirakan bahwa meskipun dia telah mengolah 10 saluran gravitasi, dia mungkin tidak dapat melewati platform mengambang ke-8. Bab 1502 Subrek Penatua. Karena bagaimanapun, medan kekacauannya hanya 3 tingkat. Bahkan jika kekuatan serangannya terlalu kuat, pertahanannya pasti tidak akan mampu melakukannya. Jika dia diserang sekali atau 2 kali, dia akan terbunuh. Menghadapi 108 hewan eksotis, Luming yakin tidak akan diserang. Kecuali medan kekacauan menembus level 4, dia pasti akan menembus 8 platform mengambang. Kakak bela diri, aku butuh pencernaan yang baik, lanjutkan. Luming Yibao Kuan lakukan. Haha, pergi. Tiancui tersenyum. Luming melompat ke platform terapung dan terbang menuju gunung salju. Dia telah menembus platform mengambang 2 kali berturut-turut, menyerap dan memurnikan banyak tanda dari jalan surgawi. Tanda-tanda jalan surgawi ini halus dan halus. Butuh waktu untuk mencerna dan memolesnya, lalu menginjak platform mengambang di jalan surgawi. Efeknya akan jauh lebih baik. Jika kamu terus menerobos platform mengambang langit dan menyerap tanda jalan surgawi, efeknya tidak baik, dan mungkin ada masalah. Jadi di tepi gunung salju, sebuah gua terbuka, adalah untuk para praktisi lembah naga, pencernaan dan penggilingan di sini. Oleh karena itu, Luming memasuki gua yang kosong, menutup pintu, duduk bersila, dan keluar dari medan yang kacau dan diam-diam menyadari. Beberapa hari kemudian, Luming keluar dari gua dan menginjakkan kaki di platform terapung lagi. Dengan cara ini, waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Setelah latihan keras di bulan Januari, dia akhirnya membuat terobosan di medan kekacauan dan melangkah ke level 4 sekaligus. Ini membuat Luming menghela nafas bahwa kesulitan terobosannya di bidang kekacauan sungguh luar biasa. Dalam sebulan, dia menghabiskan puluhan juta batu mentah tingkat menengah sebelum dan sesudah, dan menggantinya dengan 100.000 poin kontribusi, akhirnya menembus medan kekacauan. Setelah terobosan tersebut, Luming tidak pergi dan terus berlatih di platform terapung. Bidang kekacauan telah menembus level 4 dan kekuatannya telah meningkat pesat. Luming juga dengan sempurna mengintegrasikan potensi 13 serangan ke dalam medan kekacauan. Dengan satu gerakan dalam satu bentuk, ia dapat mengeluarkan 10 serangan, dan berhasil menembus platform mengambang ke-8. Kecepatan kultivasi juga meningkat beberapa poin. Dalam sekejap mata, sebulan kemudian, medan kacau Luming secara bertahap mendekati puncak tingkat keempat. Saat ini, Luming harus pergi. Karena platform terapung akan ditutup. Platform terapung membutuhkan energi yang sangat besar untuk dipertahankan sebelum dapat dibuka. Selain itu harus ditutup dan dipelihara sesekali. Jika tidak, energi tidak akan mencukupi dan platform terapung akan mengalami masalah. Waktu penutupan biasanya 2 atau 3 bulan. Bahkan, setiap kali platform terapung dibuka selama 3 bulan, akan ditutup selama beberapa bulan. Adik laki-laki, ayo kembali ke Cloud Valley. Tiancui berjalan ke Luming. Dalam beberapa bulan terakhir, Tianhammer telah berlatih di platform terapung. Napas di tubuh menjadi semakin kuat, dan kekuatan medan menjadi semakin kuat. Beberapa hari yang lalu, itu menembus level 7 dalam satu gerakan.
Seperti Luming, dia juga menerobos platform mengambang ke-8. Oke, kembali dan undang kakak laki-laki untuk minum. Luming tersenyum. Mereka terbang ke lembah Yunlong bersama. Begitu mereka kembali ke lembah awan, mereka bertemu dengan hati salju. Aku baru saja mencarimu. Jadi kalian bersama. Apakah kamu menemukan tempat minum? Sialan, kamu tidak meneleponku. Hati Snowning menggertakkan gigi pada dua orang. Tidak, adik perempuan bela diri, kita akan minum. Tidak, aku akan meneleponmu kembali. Tian Cui dengan cepat menyesatkan. Palu besar, jangan panggil aku adik perempuan bela diri. Sekarang aku bukan yang termuda. Lu Mingcai adalah yang termuda. Dia adik laki-laki bela diri. Hati Snowning naik ke langit palu satu mata, jalan. Lu Ming, dengan senyum pahit, dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, kakak perempuan, kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dicari, jadi kenapa? Ah, aku hampir lupa. Aku meminta kamu untuk pergi ke Changshan. Pertemuan Changzu Dingbao akan dimulai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sekarang banyak anak muda yang bergegas ke Changshan. Salju membeku di hati. Ini akan dimulai begitu cepat, aku hampir melupakannya. Tian Hamer menggaruk kepalanya dan tertawa. Konferensi Changzu Dingbao. Lu Ming penuh dengan keraguan. Adik laki-laki, kamu tidak tahu, biarkan kakak perempuan berbicara denganmu. Melihat wajah Lu Ming yang bingung, hati Suening segera menjadi perhatiannya, mengenakan sepasang kakak perempuan bela diri, dan menjelaskan dengan Lu Ming. Pertemuan Changzu Dingbao, seperti namanya, adalah untuk memutuskan klan mana yang harus menyimpan 2 harta kuno. Setiap 3 tahun, 13 sekte teratas Changzu akan berkumpul di Changshan dan mengirim generasi muda klan untuk melakukan serangkaian kompetisi. Yang terakhir dapat memenangkan tempat pertama, dan kemudian 2 harta kuno akan disimpan. Setelah 3 tahun, akan terus diadakan pada pertemuan Dingbao, terus putuskan. Sue Ningsin menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Setiap 3 tahun sekali, siapapun yang memiliki kekuatan dapat terus menyimpan 2 harta kuno selama 3 tahun. Aku tidak tahu harta karun apa yang bisa membuat 13 sekte teratas begitu tertarik. Tanya Lu Ming, Sue Ning berkata dalam hatinya, aku mendengar bahwa salah satunya adalah sisa dari prasasti penjara. Sisa-sisa prasasti penjara. Lu Ming terkejut. Lu Ming tidak menyangka bahwa salah satu harta karun itu sebenarnya adalah sisa-sisa prasasti penjara. Bukankah ini berarti ada sisa-sisa prasasti penjara di Tianshenzong? Benarkah sekte yang menang terakhir kali adalah sekte dewa? Adik laki-laki, apakah kamu tahu sisa-sisa prasasti penjara? Meskipun prasasti penjara adalah harta karun legendaris, dikatakan dapat menekan semua roh jahat, tetapi bagaimanapun juga prasasti itu rusak, dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Menurut legenda, jika semua fragmen dapat digabungkan, akan ada rahasia besar. Ada harta lain, yang merupakan kuncinya, dan juga menjadi fokus perselisihan di antara berbagai sekte besar. Dikatakan bahwa harta ini mengandung rahasia bersaksi tentang kebenaran dan menjadi kaisar. Salju membeku di hati. Bersaksilah rahasia menjadi kaisar. Lu Ming lebih ketakutan. Ya, sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, kedua harta ini telah diputar di tangan berbagai sekte besar. Namun, tidak ada sekte yang dapat memperoleh atau memecahkan rahasianya. Namun, tidak ada sekte yang akan menyerah. Mereka semua ingin menyimpannya di tangan mereka dan melanjutkan penelitian mereka. Namun, Tianshenzong telah memenangkan tempat pertama beberapa kali berturut-turut dan telah menguasai 2 harta. Salju membekukan hati. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mengangguk, dengan sedikit cahaya panas di matanya. Dia tertarik pada sisa-sisa prasasti penjara Zen dan harta karun lain yang berkaitan dengan rahasia Kaisar Cheng. Meskipun dia penasaran, dia tidak terlalu tertarik. Setelah penelitian bertahun-tahun, berbagai sekolah besar belum menemukannya. Dia tidak berpikir dia bisa memecahkan rahasia apapun. Kakak perempuan, apakah kita akan pergi ke Changshan untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Tanya Lu Ming. Tentu saja tidak. Sue Ningsin menggelengkan kepalanya dan berkata, para kandidat untuk kompetisi telah belajar dengan baik sejak lama. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat di generasi muda. Beberapa dari mereka bahkan berdiri di atas Kaisar Wu. Yang terlemah telah melangkah ke tingkat 7 Kaisar Wu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika mereka berpartisipasi, mereka tidak berguna. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Dengan pencapaian dan kekuatan tempur mereka saat ini, mereka jauh dari sempurna. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari Kaisar Wu. Bab 1503 Subrek Penatua. Meskipun mereka yang di bawah kelas 7 Kaisar Wu tidak dapat hadir, banyak orang akan bergegas untuk menontonnya. Lagi pula, ini adalah acara akbar setiap 3 tahun sekali di Changsu. Saat itu, beberapa Tianjiao teratas di Changsu akan sangat membantu melihat orang-orang ini berkelahi satu sama lain. Dan 10 roh jahat generasi muda Changsu akan berkumpul bersama. Hati Snowning berkata, akhirnya, matanya menunjukkan warna kerinduan. 10 roh jahat di Changsu. Lu Ming berbisik. 10 iblis teratas Changsu adalah yang terkuat di antara generasi muda di Changsu. Dikatakan bahwa pencapaian setiap orang telah mencapai puncak pemerintahan Kaisar Wu.
Satu persatu, daya juang mereka luar biasa, yang membuat mereka lebih muda. Dikatakan bahwa orang pertama dari generasi muda di lembah Longshan adalah salah satu dari 10 iblis teratas. Ayo pergi sekarang. Aku juga ingin melihatnya. 3 tahun lalu, aku melewatkannya karena latihanku. Kali ini, aku tidak bisa melewatkannya. Jalan Tiancui. Yah, ayo pergi. Lu Ming dan Sue Ningsin keduanya mengangguk. 3 orang terbang keluar dari lembah Yunlong. Ketika mereka keluar dari lembah luar lembah Dewa Naga, sebuah pesawat ulang-alik yang rusak muncul dengan gelombang Tianhammer. Tumbuh melawan angin dan panjangnya mencapai puluhan meter. Ini cukup jauh ke Changshan. Ini paling cocok untuk naik pesawat ulang-alik. Ketiganya memasuki pesawat ulang-alik yang rusak. Di dalam pesawat ulang-alik yang rusak, sangat luas. Ada prasasti di atasnya. Di depannya terdapat sebongkah kaca kristal yang dapat memantulkan pemandangan di luar. Pergi. Dengan minuman ringan, Tiancui memulai pesawat ulang-alik. Wah! Melalui kaca kristal, kamu bisa melihat gunung dan sungai yang tak berujung mengalir ke belakang. Sangat nyaman memiliki pesawat ulang-alik yang rusak. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Selama pesawat ulang-alik yang rusak itu bersemangat dengan batu aslinya, itu bisa dibiarkan begitu saja. Sangat nyaman untuk berlatih dan bepergian pada saat yang bersamaan. Lu Ming ingin membelinya untuk waktu yang lama, tetapi harga pesawat ulang-alik yang rusak sangat tinggi. Bahkan level terendah dari pesawat ulang-alik yang rusak, dia tidak mampu membelinya sekarang. Adik laki-laki, butuh lebih dari setengah bulan untuk pergi ke Changshan, bahkan jika kamu menggunakan pesawat ulang-alik yang rusak. Kamu bisa berlatih di sini. Jalan Tiancui. Lu Ming mengangguk, dan masing-masing dari mereka memilih posisi dan duduk bersila. Waktu berlalu cepat. 7 hari telah berlalu. Ledakan. Tiba-tiba, pesawat ulang-alik yang rusak itu bergetar hebat dan berhenti. Seseorang menyerang pesawat ulang-alik terbang. Terkejut, Lu Ming dengan cepat menyelesaikan latihan dan melihat keluar melalui kaca kristal. Di depan, ada lebih dari selusin sosok, berdiri di depan, menatap mereka dengan dingin. Ada lebih dari selusin sosok, termasuk lelaki tua dan lelaki parubaya, mengenakan jubah hitam dan dengan cahaya ganas di wajah mereka. Memarahi, berani menyerang pesawat ulang-alikku yang rusak, mencari kematian. Dengan raungan amarah, Tiancui membuka gerbang pesawat ulang-alik dan bergegas keluar. Lu Ming dan Sue Ningsin pergi dengan tergesa-gesa. Siapa yang menyerang pesawat ulang-alikku yang rusak, mencari kematian. Tiancui meraung dan menatap selusin orang. Ternyata ada beberapa anak laki-laki dan perempuan berbulu. Haha, kita beruntung. Sekarang, serahkan kau yang rusak dan gulingkan. Seorang pria besar memberi minuman besar. Itu adalah orang yang menyambar pesawat ulang-alik yang kosong. Kamu ingin mengambil pesawat ulang-alikku yang rusak. Mata Tiancui dingin, menatap pria besar itu. Omong kosong, apakah kamu tidak mendengarku? Keluar dari sini, dan tinggalkan cincin penyimpanan, atau kalian semua akan tinggal di sini. Pria besar itu minum dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Huang Qicong. Pria besar ini memiliki budidaya 7 kali lipat dari Kaisar Wu. Tidak heran dia tidak memperhatikan mereka. Setelah dinasti Han, lebih dari selusin orang tidak lemah, setidaknya mereka adalah kultivasi 4 kali lipat dari Kaisar Wu. Bos, jika kamu tidak ingin berbicara dengan mereka, bunuh saja mereka secara langsung. Cewek itu bagus, tapi kamu bisa tinggal dan bersenang-senang dengan saudara laki-lakimu. Setelah lelaki besar itu, mata seorang lelaki kurus dan parubaya menunjukkan kesempatan untuk membunuh, dan matanya menyapu keras hati Suening. Aku ingin mati, adik laki-laki dan perempuan. Orang ini akan diberikan kepadaku, dan yang lainnya akan diberikan kepadamu. God Hammerway, Said, tangan yang muncul palu besar, mata ganas ke arah pria besar itu. Huang Wuchong ingin bertarung denganku. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Sebuah pedang besar muncul di tangan Han, melangkah keluar selangkah demi selangkah, muncul di atas kepala Tianhammer, dan sebuah pisau terpotong ke arah Tianhammer. Kau yang mati. Tianhammer meraung, dan palu besar itu saling menghancurkan. Kapan? Palu besar dan pedang bertabrakan, mengeluarkan raungan besar. Tubuh pria besar itu bergetar hebat dan mendengus. Tubuhnya langsung terguncang dan terbang keluar, meluncur ratusan meter di udara. Bagaimana bisa? Pria besar itu meraung, luar biasa. Sisi lain hanya Huang Wuchong, tapi dia memukulnya dengan palu. Bahkan, dia merasakan lengannya gemetar dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Lebih dari 2 bulan lalu, Tiancui mampu menekan Ding Mao di anjungan terapung Tongtian. Dia adalah Kaisar Wu, dan Ding Mao jelas lebih kuat dari Han ini. Apalagi Tianhammer telah menembus level 7 di lapangan dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Sangat mudah untuk berurusan dengan pria besar ini. Aku belum menggunakan setengah dari kekuatanku barusan. Mati. Tianhammer membawa palu besar dan membunuh pria besar itu. Bersama. Pria besar itu meraung. Membunuh. Tiba-tiba, selusin orang lainnya, juga terengah-engah, menuju palu langit untuk membunuh. Mati.
Hati Suening melangkah keluar selangkah demi selangkah dan muncul di depan seorang pria kuat dengan 6 senjata berat Kaisar Wu. Dengan satu pukulan, tinju halus menghancurkan semua pertahanan dan langsung menghancurkan yang kuat. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergegas keluar. Wah, wah. Tombak muncul di tangan Lu Ming. Saat tombak bergetar, ada 7 atau 8 paku tombak, dan setiap tombak memiliki 10 serangan. Tak terhentikan, tak terhentikan. 7 atau 8 orang kuat, tidak peduli apakah mereka Wu Huang Xichong, Wu Huang Wuchong, atau Liu Zong, semuanya ditusuk dan dibunuh di udara oleh tombak Lu Ming. Menelan. Kemudian, Lu Ming memegang telapak tangan kirinya dalam kehampaan, dan kekuatan menelan yang mengerikan pecah, menutupi mayat-mayat ini. Semua darah dan Zeng Yuan dari pihak lain ditelan oleh Lu Ming, berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Meskipun Lu Ming masih di Wu Huang Sanchong, Lu Ming telah menembus level 4 di lapangan. Dengan kekuatan serangannya yang luar biasa dari 13 pukulan, mudah untuk membunuh Wu Huang Liu Chong biasa. Lu Ming menjalankan kekuatan menelan dan terus memurnikan energi di tubuhnya. Prestasinya meningkat pesat. Selama periode ini, dia mengabdikan dirinya pada kultivasi kekacauan dan akan mencapai puncak level 4. Oleh karena itu, tidak ada perlawanan terhadap promosi kultivasinya. Lu Ming menyempurnakan di satu sisi, dan di sisi lain, Sue Ningsin juga menyelesaikan pertempuran. Yang lainnya dibunuh oleh Sue Ningsin. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Kultivasi Sue Ningsin juga merupakan yang teratas dari 5 level Kaisar Wu, tetapi kekuatan bertarungnya luar biasa. Dia membunuh 6 Kaisar Wu biasa, seperti memotong melon dan sayuran. Jangan sia-siakan. Lu Ming mengeluarkan kekuatan menelan semua esensi darah orang-orang yang dibunuh oleh hati Suening. Sedikit terkejut, Lu Mingli menelan salju. Bab 1504 Subrek Penatua. Ledakan. Saat ini, Tianhammer bertarung dengan pria besar itu. Di akhir pertempuran, Tianhammer menyerang dengan gila-gilaan. Pria besar itu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Seluruh darahnya dibombardir oleh Tianhammer. Akhirnya, dia terkena Tianhammer dan jatuh ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Matahan menyapu, dan dia menemukan bahwa semua orang yang dibawanya telah terputus. Dia berteriak. Dia tahu, dia menendang pelat besi, orang-orang ini, semuanya iblis. Kamu hanya ingin mengambil pesawatku yang rusak dan membunuh kami. Sekarang, biarkan aku melepaskanmu. Konyol. Tianhammer menunjukkan senyum ganas. Pria besar itu merasa dingin di dalam hatinya dan menangis. Aku ingin mengambil pesawat ulang-alik kamu yang rusak karena suatu alasan, karena kami telah menemukan tempat di mana ada harta karun, tetapi kami membutuhkan pesawat ulang-alik yang rusak untuk memasukinya. Chongbao lahir. Tianhammer, hati Suening, Lu Ming 3 orang Leng. Ya, selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku akan memberitahumu alamat lahir Chongbao. Teriak pria hebat itu. Oh, sungguh, jangan bohong padaku. Di mata Tian Cui, ada ujung yang tajam. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menipumu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Jalan dahan. Yah, aku berjanji tidak akan membunuhmu, aku bersumpah. Segera, Tianhammer bersumpah bahwa jika lelaki besar itu mengatakannya, dia tidak akan membunuhnya. Setengah hari perjalanan dari sini ke utara, ada sebuah danau bernama Danau Kilong. Dikatakan bahwa di masa lalu, ada naga asli yang kuat yang hidup di danau. Beberapa waktu yang lalu, suara nyanyian naga keluar dari danau, dan suara nyanyian naga terdengar tanpa henti. Jalan dahan. Apakah ada naga sungguhan yang kuat untuk ditinggali? 3 orang seorang Leng, beberapa penasaran. Tahukah kamu, di antara mereka bertiga, ada naga sungguhan dengan darah murni. Apa hubungan antara nyanyian naga di Danau Naga dan pesawat ulang-alik yang terbang menembus langit? Tanya Tian Cui. Karena ada roh jahat yang kuat di pinggiran Danau Kilong. Jika tidak ada harta pertahanan yang kuat, sangat sulit untuk menyerbu masuk. Namun, pesawat ulang-alik pemecah memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan kecepatan yang cepat, dan pasti akan bisa masuk dengan aman. Jalan dahan. Sekarang, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu bisa membiarkanku pergi. Jalan dahan. Menyentuh. Begitu suara Han jatuh, sebuah tinju membombardir bidang obat mujarabnya, menembus bidang obat mujarabnya dan menghancurkan semangatnya. Ini hati Suening. Kamu tidak punya kredit. Pria besar itu meraung, penuh kengganan. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, tetapi adik perempuanku tidak berjanji untuk tidak membunuhmu. Tianhammer menyeringai ganas. Terlepas dari kengganannya, vitalitas pria hebat itu menghilang. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Dalam dunia persilatan, hukum rimba khususnya Yuan Lu begitu. Orang berhati lembut tidak bisa pergi jauh. Kekuatan menelan pecah, yang secara langsung menelan esensi dan energi darah Han. Menelan kekuatan, keterampilan rahasia yang sangat kuat. Tian Cui melihat Lu Ming. Dia berpikir bahwa Lu Ming adalah sejenis seni rahasia. Lu Ming tertawa dan tidak menjelaskannya. Ada nyanyian naga yang datang dari Danau Naga. Adik-adik seperjuangan, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Tanya Tian Cui. Aku sungguh-sungguh.
Lu Mingdao. Tentu saja aku akan melihatnya. Salju membeku di hati. Oke, haha, ayo pergi. Kata Tiancui sambil tersenyum. Ketiga pria itu menaiki pesawat ulang-alik, yang terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk di satu sisi, memurnikan energi di tubuhnya. Kekuatan kaisar kuat, termasuk kekuatan 4 Yuan Lu. Segera, setelah pemurnian energi, kultivasi Lu Ming ditingkatkan dan mencapai tahap akhir dari permainan rangkap 3 Kaisar Wu. Saat ini, mereka juga sampai di tempat tujuan, Danau Kilong. Di depan, langit dan bumi dipenuhi kabut hitam yang kuat, yaitu Saki. Jika seorang prajurit masuk, dia akan terkikis oleh roh jahat. Jika dia ringan, dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Jika dia serius, jiwanya akan hancur dan jatuh di tempat. Ini sangat kuat. Kamu lihat, ada yang lain. Di luar kristal, aku melihat beberapa dari mereka. Mata beberapa orang, memandang ke arah mereka, berbinar karena keserakahan. Sua. Beberapa sosok, memotong kekosongan, terbang ke arah mereka. Salah satunya bahkan lebih mendominasi. Dengan lambaian tangannya, dia membentuk telapak tangan yang besar dan meraihnya ke arah pesawat terbang. Jelas, seperti orang-orang yang mereka temui sebelumnya, mereka ingin mengambil angkutan terbang mereka. Yah, aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Palu langit mendengung dengan dingin dan mendesak pesawat ulang-alik yang rusak. Dengan sebuah sua, pesawat ulang-alik yang rusak itu melaju ke depan, mematahkan telapak tangan, dan langsung menyerbu roh jahat itu. Orang-orang itu tidak mau menghentikan tubuh mereka. Terbang langsung ke udara, langsung ke udara. Soalnya, ada angkutan terbang lainnya. Hati Snowning melihat keluar, jauh. Lu Ming dan mereka juga melihat bahwa tidak jauh dari mereka, ada juga pesawat rusak yang terbang ke depan. Mengaum. Pada saat ini, suara nyanyian naga terdengar dari depan, bahkan melalui pesawat ulang-alik yang rusak. Suara nyanyian naga. Itu adalah nyanyian naga tirani, tapi itu tidak terdengar seperti dari naga sungguhan yang masih hidup. Pemisahan serius jantung pembekuan salju, jalan. Apakah suara naga yang asli hidup? Tiancui dan Lu Ming mengangkat alis mereka. Mereka tahu bahwa beberapa naga asli meninggalkan bekas setelah kematian mereka, dan mereka juga mengeluarkan nyanyian naga. Misalnya, mereka membangkitkan darah naga asli dan memurnikan tubuh pertarungan naga asli. Terkadang mereka juga bisa mengeluarkan nyanyian naga saat pecah. Orang biasa tidak dapat mendengar perbedaannya, tetapi hati Suening adalah naga yang nyata. Tidak aneh mendengarnya. Apakah itu gua yang ditinggalkan oleh naga asli setelah kematiannya? Tebak 3 orang, kendalikan kok yang rusak, terus maju. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya terbang keluar dari tempat yang dipenuhi roh jahat. Di depan mereka, ada sebuah danau besar. Sepintas, mereka tidak bisa melihat ujung danau. Dan, di sini, tidak ada jejak roh jahat. Banyak orang. Melalui kaca kristal, mereka melihat keluar dan menemukan banyak sosok di permukaan danau. Beberapa orang terbang di atas danau, mencari sesuatu. Tampaknya banyak orang telah menerima berita ini. Beberapa dari mereka masih sangat muda dan mungkin merupakan tokoh Tianjiao dari sekte teratas. Mereka bertiga keluar dari pesawat ulang-alik yang rusak, yang menjadi lebih kecil dan dikumpulkan oleh palu langit. Jika kamu melihat-lihat, kamu dapat melihat tidak kurang dari 100 orang. Beberapa melihat mereka dan mengabaikan mereka. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Jalan Tiancui. Ketiga pria itu terbang di atas danau, memandangi permukaan danau yang tenang, seolah tidak ada apa-apa. Ledakan. Seseorang melancarkan serangan ke danau, menyebabkan gelombang 1000 lapisan. Menabrak. Tiba-tiba, dari semburan, sebuah penjepit besar terulur untuk menjepit pria itu. Pria itu menjerit, dan tubuhnya terbelah 2. Darah berserakan di permukaan danau dan diwarnai merah. Gelombang menggulung, orang-orang melihat, itu adalah lobster besar, merah, nafas yang kuat. Bab 1505 Subrek Penatua. Menabrak. Tiba-tiba, danau lain, kilatan cahaya perak, terbang keluar dari udara, akan menjadi lubang prajurit keluarga, darah berceceran di tempat. Orang-orang melihat bahwa itu adalah ikan todak perak, seperti pedang perak. Swordfish membunuh 1 orang, jatuh ke danau dan menghilang. Ah! Pada saat yang sama, ada beberapa teriakan, danau keluar dari beberapa monster ke dalam air, membunuh beberapa orang. Tidak baik. Banyak orang menjadi pucat. Tadi, permukaan danau sudah tenang. Mereka mengira tidak ada kehidupan di bawah danau. Tak disangka, banyak sekali monster di dalam air yang menyerang mereka. Menabrak. Danau berguling, kali ini, dari danau, keluar dari air, monster yang tak terhitung jumlahnya, melancarkan serangan ke orang-orang. Beberapa tidak kuat, tetapi beberapa mengerikan. Bunuh monster-monster ini. Seseorang meraung dan menyerang monster di dalam air. Perkelahian pecah dalam sekejap. Ada monster air yang terbunuh sepanjang waktu. Tidak ada prajurit Teran yang lemah yang bisa masuk ke sini. Mereka dibunuh sesaat karena kecerobohan. Sekarang mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, sejumlah besar monster di dalam air terbunuh di sini.
Prajurit Tera, keluar dari sini. Gurita besar, terbang tinggi, menderu seperti guntur. 8 tentakel besar, melambai, akan menjadi 7 Kaisar Wu yang kuat. Kejutan, 7 kuat yang kuat, sulit untuk dikejutkan sampai mati. Kemudian sebuah tentakel berayun dan membunuh 26 prajurit berat Kaisar Wu. Kuat. Gurita ini sebenarnya adalah keberadaan Wu Huangjiu. Binatang jahat, aku akan memotongmu. Sebuah suara tua terdengar, seorang lelaki tua, melangkah ke udara, untuk menyerang gurita, keduanya bertarung bersama. Lu Ming, Palu Tian dan Suening Xin juga diserang. Sekelompok lobster, membunuh 3 orang. Lobster ini, ditutupi dengan baju besi, kebal dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Yang pertama adalah keberadaan Kaisar Wu Qizong. Lu Ming menusuk 5 lobster berat dengan satu tembakan. Sangat sulit. Lu Ming merasa bahwa 5 lobster berat Wu Huang lebih kuat dan sulit dibunuh daripada banyak dari 6 prajurit teran berat Kaisar Wu. Ada begitu banyak monster kuat di dalam air di salah satu sisi danau. Itu tidak mudah. Lu Ming berpikir. Dengan peningkatan ranah, monster umumnya dibagi menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah berubah menjadi wujud manusia dan membentuk kekuatan, bahkan bergabung dengan klan-klan untuk memahami jalan langit dan bumi dan mempraktikkan hukum langit dan bumi. Yang ini, cara kultivasinya sangat mirip dengan Teran, yang dikenal sebagai kultivasi iblis. Yang lainnya, yang tidak berubah menjadi bentuk manusia, selalu mempertahankan bentuk binatangnya dan hidup di pegunungan dan danau. Itu terus menumbuhkan sifat binatang, mengembangkan tubuh binatang dan mempertahankan sifat binatang. Hewan jenis ini umumnya disebut binatang buas dan binatang buas. Binatang buas ini, binatang buas, akan menjadi lebih ganas, dan beberapa kekuatan bertarungnya luar biasa. Jelas, monster di danau termasuk dalam kategori binatang buas. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Namun, ada lebih banyak master di pihak Teran. Bahkan Wu Huang Bacong dan Wu Huang Jiuchong memiliki banyak master. Mereka adalah pasukan kecil yang kuat di dekat Danau Qilong. Perlahan, sisi Teran mengambil alih, monster terbunuh di sini, danau merah karena darah. Tiba-tiba, danau itu berjatuhan, dan bayangan hitam besar muncul dari danau, menelan seorang pria kuat dengan 8 Kaisar Wu yang kuat ke dalam mulutnya. Itu adalah ular hitam besar, panjangnya ribuan kilometer, dengan nafas yang keras dan menakutkan. Sungguh menakjubkan menelan pria kuat dengan 8 senjata berat Kaisar Wu dalam satu suapan. Tidak, puncak Kaisar Wu, ular air Changming setengah tingkat Sein. Seseorang berteriak ngeri. Lu Ming 3 orang, hati juga sok besar. Puncak Kaisar Wu, juga dikenal sebagai setengah suci, satu kaki ke tanah suci, sangat kuat. Di sini, ada ular yang mengerikan. Tapi ada pemandangan yang lebih menakjubkan. Di sisi lain danau, ular air gelap lainnya muncul. Nafasnya tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Dengan jentikan ekornya, seorang lelaki kuat dari 9 beban Kaisar Wu terbang keluar dan memuntahkan darah. Ada 2 ular air Changming di Danau Naga. Mereka sangat mengerikan. Orang luar, keluar dari sini, atau kamu akan dibunuh. Seekor ular air gelap meraung dan naik ke udara seperti naga sungguhan. Tubuh besar berguling, menuju Kaisar Wu 9 orang kuat yang kuat untuk dibunuh. Orang kuat dari Wu Huangjiu terkejut. Kaisar Wu Zhexiong, pada dasarnya juga berdiri di atas Kaisar Wu, tetapi dibandingkan dengan keberadaan tingkat semi-Sein, tidak diketahui seberapa jauh. Menyentuh. Orang kuat dari 9 kelas berat Wu Huang terbang dengan pukulan. Dia memuntahkan darah dan tampak pucat. Jika kamu tidak pergi, kamu akan dibunuh. Ular air gelap lainnya, suara acuh tak acuh. Itu suara yang besar. Siapa yang bisa kamu bunuh? Pada saat ini, suara dingin datang dari langit, dan kemudian, cahaya suci seperti susu turun dari langit dan meraung menjadi ular air yang gelap. Sutra. Segera setelah ular air Changming membuka mulutnya, aliran air hitam mengalir ke cahaya Bima, tetapi begitu air bersentuhan dengan cahaya Bima, ia dipecah oleh cahaya suci. Cahaya suci jatuh pada ular air Changming. Ular air Changming menjerit, dan sisik-sisik besar ditembak jatuh, dan darah mengalir. Seberapa kuat? Semua orang terkejut, dan satu gerakan melukai ular air Changming yang melangkah ke kondisi setengah suci. Apakah itu yang kuat di tanah suci? Bersenandung. Di langit, ada tekanan yang kuat. Orang-orang mendongak dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah putih, bahkan sepatunya, serba putih. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci putih susu, seperti dewa. Tian Shenzong, Sensi. Hati Suening melihat orang ini, tangisan rendah, murid menyembur kontraksi. Apa? Orang ini adalah anak Tuhan. Tian Hamer juga berseru, dan kemudian matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Ada orang suci dan anak laki-laki di Tian Shenzong, tetapi hanya ada satu orang bernama Sensi. Salah satu dari 10 kejahatan di Changzhou hari ini, Tian Shenzong adalah Tian Jiao pertama. Sensi melangkah ke langit, dan nafasnya yang kuat mengunci ular air yang gelap itu. Dia melihat ke sisi lain dan berkata, Wang Jian, karena ada di sini, bukankah kamu melakukannya? Hahaha, aku ingin melihat keseruannya.
Dalam hal ini, aku akan memberikan ular air Changming lainnya kepadaku. Pedang di langit, pedang di langit. Wang Jian, Tianjiao yang tak tertandingi dari klan pedang Jiuxiao, adalah salah satu dari 10 roh jahat di Changsu. Seseorang berseru. 10 roh jahat Changsu, tiba-tiba datang 2 orang. Pergi, siapa kamu? Pergi. Seekor ular air gelap meraung dan membunuh Wang Jian. Anak Tuhan, mari kita bandingkan, siapa yang bisa membunuh ular air Changming lebih cepat, bagaimana? Wang Jian berkata sambil tersenyum dan menunjukkan bahwa itu seperti pedang. Setelah pukulan, cahaya pedang mengejutkan langit dan menebas ular air yang gelap. Kotoran, di tubuh ular air Changming, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Itu yang aku inginkan. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu, Wang Jian. Lihat apakah kamu membuat kemajuan. Suara samar Sensi, melangkah keluar, cahaya ilahi, menuju ular air yang gelap bergegas. Bab 1506. 2 pedang diberikan kepada Dewa Air. Terjadi perang besar antara kedua belah pihak. Cahaya pedang mengejutkan langit, dan cahaya suci memenuhi langit. Kedua ular air Changming itu benar-benar dikalahkan dan disiksa habis-habisan. Seberapa kuat, apakah ini kekuatan bertarung dari 10 roh jahat di Changsu? Lu Ming berbisik, sedikit bermartabat. Sensi dan Wang Jian seharusnya tidak memasuki tanah suci, tetapi kekuatan tempur mereka luar biasa. Kedua ular air Changming setengah suci itu sama sekali bukan saingan. Membunuh. Setelah beberapa gerakan, pedang raja meminumnya, dan pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan. Tinja. Darah terciprat kemana-mana. Ular air Changming langsung terpotong oleh cahaya pedang, dan tubuhnya yang besar jatuh ke danau tanpa nafas. Di sisi lain, cahaya suci Senzi memadat menjadi pisau ajaib, yang langsung membelah ular air Changming menjadi 2 bagian. 2 orang membunuh 2 ular air Changming pada saat bersamaan. Banyak orang menghela napas. Terlalu kuat. Ular air Changming setengah Saint level bukanlah lawan sama sekali. Itu hanya beberapa gerakan dan terbunuh. Jika kamu tidak menjadi orang suci, kamu dapat membunuh orang suci. Seseorang berbisik. Tidak mungkin, tanah suci terlalu kuat. Jika kamu tidak memasuki tanah suci, kamu bisa membunuh orang suci. Itu legenda. Meskipun 10 roh jahat itu kuat, mereka tidak bisa menjadi lawan dari yang kuat. Di tanah suci. Itu dianalisis dengan suara rendah. Anak Tuhan, sepertinya tidak ada menang atau kalah. Wang Jian memandangi putra Tuhan, dan matanya menunjukkan rasa perang. Kedua ular air gelap ini sangat lemah sehingga tidak ada gunanya membandingkan mereka. Sensi berkata dengan santai. Sensi, aku akan mengalahkanmu kali ini. Di mata Wang Jian, intinya meledak seperti 2 pedang ajaib. 3 tahun lalu, kamu bukan lawanku. Sekarang, kamu bukan lawanku. Sensi membawa kedua tangan, mulut ringan, penuh percaya diri yang tak terkalahkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka kita akan tahu. Sekarang, ayo selesaikan monster-monster ini dulu. Pedang raja mendengus dingin. Pedang pertempuran memotong kekosongan, dan cahaya pedang tersebar ke bawah, membunuh binatang iblis. Anak dewa tersenyum acuh tak acuh, melangkah keluar dari langit, cahaya meledak, binatang iblis, juga terbunuh. Ada pedang raja dan anak Tuhan untuk bertarung, benar-benar hancur, sejumlah besar monster, dipanen, tetapi tidak ada ruang bagi orang lain untuk campur tangan. Setiap kali pertemuan pengaturan harta karun diadakan, 10 iblis teratas adalah kekuatan utama. Aku pergi menemui mereka 3 tahun lalu, dan kekuatan bertarung mereka sangat luar biasa. Sekarang, dalam 3 tahun terakhir, kekuatan bertarung dari 10 iblis teratas pasti lebih menakutkan lagi. Suara rendah jantung pembekuan salju. Lu Ming mengangguk. Pantas saja tidak ada poin untuk pertemuan Dingbao. Kaisar Wu berusia di bawah 7 tahun dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Di hadapan iblis seperti itu, Lu Ming terlalu lemah bahkan untuk memiliki kualifikasi untuk bertarung. Mereka akan dibunuh dengan 1 gerakan. Namun, Lu Ming tidak putus asa. Orang-orang ini, yang berada di Yuan dan Lu, memiliki lingkungan kultivasi yang sangat baik. Dengan bakat luar biasa mereka, prestasi mereka secara alami tinggi. Tapi Lu Ming percaya diri. Dalam beberapa tahun, dia pasti bisa mengejar orang-orang ini, bersaing dengan mereka, bahkan mengejar mereka. Bisakah aku ambil bagian dalam 3 tahun ke depan? Lu Ming menantikannya. Salah satu dari 2 harta pertemuan Dingbao adalah sisa-sisa prasasti Zhenyu. Jika dia dapat membantu Lembah Dewa Naga untuk mendapatkan tempat pertama dan mendapatkan hak penelitian dari 2 harta karun selama 3 tahun, dapatkah dia mendapatkan sisa-sisa prasasti Zhenyu? Dalam benak Lu Ming, banyak pikiran berputar. Darah memercik ke segala arah, dan sejumlah besar monster terbunuh. Tak lama, monster di Danau Naga hampir dibantai. Beberapa yang lemah bersembunyi di air danau. Di permukaan danau, mereka diam. Mengaum. Saat ini, di bawah permukaan danau, nyanyian naga yang mengejutkan keluar. Tapi setelah nyanyian naga, danau itu masih tenang, dan tidak ada fenomena lain yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dasar danau. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada 2 ular air setengah suci Changming di sebuah danau kecil?
Mata Wang Jian, seperti dua pedang ajaib, memandang ke danau, seolah menembus danau. Lihat saja, dan kamu akan tahu. Senzi sangat mendominasi. Dia bermandikan cahaya suci, seperti putra dewa. Saat dia melangkah keluar, langit dan bumi bergetar. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memegangnya ke bawah. Daya tarik yang kuat meletus. Di bawah danau, menjadi bentuk corong, tersedot, dan kemudian, tekanan telapak tangan Senzi. Ledakan. Air danau, lagi-lagi, surut. Permukaan danau bergetar, dan air di tengah danau langsung terkuras. Air menyembur ke segala arah, dan ada daerah tanpa air. Mencacah. Putra Tuhan berbicara dengan lembut, dan cahaya suci terbang keluar seperti pedang surgawi dan membelah dasar danau. Ledakan. Di dasar danau langsung terbelah, dan terdapat retakan yang sangat besar. Namun, dasar danau itu kosong, tidak ada apa-apa. Dengan baik. Senzi mengerutkan kening. Wah. Di bawah, danau berguling terbalik, menimbulkan gelombang. Mengaum. Saat ini, lagu naga lain terdengar. Itu ada. Mata Wang Jian menoleh dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Cahaya pedang yang mengejutkan mekar dari tangannya dan memotong ke danau. Wah! Di permukaan danau, ada bekas pedang sepanjang 100 mil. Airnya pecah dan retakan yang dalam muncul di dasar danau. Mengaum. Nyanyian naga yang mengejutkan keluar dari celah, dan kemudian bayangan naga keluar dari celah. Ini bukan naga sungguhan, tapi bayangan virtual, yang secara otomatis menghilang setelah terbang ke langit. Ledakan. Kemudian, dari dasar danau, terdengar suara gemuruh yang kuat, cahaya kemasan yang terus-menerus menyebar. Ada sesuatu, di bawah danau, ada sesuatu. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Danau itu mendidih dan bergulung, dan dasar danau itu bergetar. Tampaknya ada sesuatu yang besar untuk dilepaskan dari dasar danau. Di tempat itu, tanah terbelah, air danau yang tak berujung, mengalir masuk, meraung tanpa henti, dan kemudian, sebuah benda besar muncul. Ini adalah istana besar, emas, dinding, pilar, diukir dengan naga asli, seperti aslinya. Istana naga, ini istana naga. Seseorang berseru. Dikatakan bahwa danau naga dihuni oleh naga asli yang kuat di zaman kuno. Memang benar. Istana naga ini sangat megah sehingga naga asli yang tinggal di dalamnya pastilah naga asli di tingkat tanah suci. Mata banyak orang berbinar. Dahulu kala, ada legenda yang sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Bahkan jika ada naga asli tanah suci, aku khawatir itu sudah jatuh. Jadi, setelah jatuhnya naga asli, apakah itu di istana naga? Berapa banyak harta yang akan ada di istana naga? Pantas saja ada begitu banyak monster air yang kuat di danau ini. Ada istana naga di dasar danau. Bumi runtuh dan danau tersapu. Segera, seluruh istana naga muncul di depan semua orang. Di depan istana naga terdapat lorong lebar menuju gerbang istana naga. Seperti yang kamu lihat, gerbang ditutup. Di kedua sisi lorong, terdapat patung naga asli, yang sepertinya terbuat dari perunggu, seperti aslinya dan kuat. Bab 1507. Sua. Tiba-tiba, sesosok bergegas ke gerbang istana naga. Namun, ketika dia terbang ke lorong di depan gerbang, di kedua sisi lorong, patung naga asli itu mengirimkan nyanyian naga dan mengirimkan ribuan kecemerlangan. Bayangan virtual naga asli bergegas keluar dan bergegas ke sosok itu. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan budidaya 4 kali lipat dari Kaisar Wu. Saat ini, dia kaget dan berusaha melawan. Tetapi pada saat berikutnya, dia langsung terkoyak oleh pertahanan bayangan virtual naga asli, dan tubuhnya juga terkoyak menjadi beberapa bagian. Seorang prajurit dengan 4 tingkat Kaisar Wu tewas seketika. Beberapa orang menghela nafas. Tampaknya istana naga tidak mudah untuk dimasuki. Bayangan naga yang asli sangat kuat. Tampaknya ia memiliki 7 kekuatan Kaisar Wu. Lumayan. Sepertinya Kaisar Wu tidak bisa menerima beban di bawah 7. Beberapa orang membicarakannya. Biarkan aku mencobanya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan bergegas ke gerbang istana naga. Demikian pula, ketika dia terbang ke lorong, bayangan virtual naga asli bergegas ke arahnya. Orang tua itu meledak, terus-menerus meledakkan cetakan telapak tangan, dan bertabrakan dengan bayangan virtual naga asli. Bayangan naga asli dipukul dan terbang, dan lelaki tua itu dengan berani bergerak maju. Segera, dia melewati lorong dan sampai di gerbang. Melihat ini, lebih banyak orang terbang ke gerbang istana naga. Namun, pada dasarnya keberadaan 7 Kaisar Wu atau lebih. Mereka berjuang keras dan bergegas ke depan gerbang. Senzi dan Wang Jian juga bergerak, bayangan virtual naga asli itu hampir tidak menghentikan mereka. Buka pintunya. Senzi sangat mendominasi. Dia melangkah maju dan menabrak gerbang istana naga. Ledakan. Gerbang istana naga bergetar hebat seolah ingin dipatahkan. Jika tidak, kapan kamu akan menunggu? Senzi Dao. Oke, ayo kita lakukan bersama. Orang lain juga mulai, total sekitar 20 orang, bersama-sama, semua jenis Hongguang, jatuh di gerbang, gerbang meraung, akhirnya terbebani, langsung terbuka. Pergi. Sua-sua.
Begitu gerbang Istana Naga dibuka, lebih dari 20 orang bergegas masuk dan menghilang di Istana Naga. Kakak bela diri, apakah kamu ingin membuat terobosan? Lu Ming melihat palu langit, salju membekukan hati. Sekarang kita di sini, kita akan membuat terobosan. Jalan palu langit, salju membekukan hati juga untuk mengangguk. Yah, mari kita lakukan bersama. Lu Mingdao. Segera, ketiganya terbang ke gerbang Istana Naga. Banyak orang memandang mereka dengan heran. Ketiga orang ini sangat berani. Dua Wu Huang Wuchong dan satu Wu Huang Sancong ingin membobol Istana Naga. Mereka benar-benar ingin mati. Anak muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Beberapa orang meremehkan jalannya. Lu Ming tiga orang, seolah-olah tidak mendengar, ketika mereka mendekati gerbang, bayangan virtual naga nyata, bergegas ke tiga orang. Pergilah. Palu langit mengaum, palu besar, hancurkan ke depan. Menyentuh. Bayangan naga asli terbang keluar. Dan hati Ning salju meledak, juga menggoyang terbang bayangan virtual naga nyata. Lu Ming menyapu dengan tombak di tangannya, dan memukul salah satu dari mereka. Di tombak, 10 kekuatan tiba-tiba pecah, dan bayangan virtual naga asli terbang keluar. Apa? Bayangan naga yang sebenarnya telah diterbangkan. Bahkan orang dari 3 tingkat Kaisar Wu dapat menyerang dan menerbangkan bayangan virtual naga asli. Bagaimana mungkin? Mereka yang berada di bawah 7 tingkat Kaisar Wu menangis berturut-turut. Itu tidak terbayangkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat naga bernyanyi, ada lebih banyak naga asli dan bayangan virtual. Mereka menyerang Lu Ming. 3 bentuk selesai berdiri, masing-masing bertanggung jawab atas satu sisi, terus-menerus dibombardir. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Mereka bertiga, seperti pisau tajam, bergegas menuju gerbang. Segera, mereka menerobos penghalang bayangan naga asli dan berhasil sampai ke gerbang. Bayangan naga asli pasti sudah melemah. Ya, setelah membombardir begitu banyak orang di depan kita, kekuatan bayangan virtual naga asli menjadi lebih lemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin 3 orang Kaisar Wu bisa lewat? Kesempatan kita telah tiba. Sua, sua. Beberapa orang bergegas ke gerbang Istana Naga. Saat naga bernyanyi, bayangan virtual naga asli menyerang orang-orang ini. Keluar dari sini. Seorang lelaki tua dari 6 pukulan berat Wu Huang mengepalkan tangan dan ingin meledakkan bayangan virtual naga asli. Ketika tinjunya bertabrakan dengan bayangan virtual naga asli, wajahnya berubah dengan liar, tinjunya berbunyi klik, kerangkanya patah, darahnya menyembur di mulutnya, dan tubuhnya roboh. Di belakangnya, bayangan virtual naga sungguhan terbang, merobeknya menjadi 2. Ah, ah. Pada saat yang sama, ada beberapa jeritan, dan beberapa orang lainnya, juga tewas di tempat, dibunuh oleh bayangan virtual naga asli. Sisanya terkejut. Ada beberapa orang yang hanya bergegas keluar, sulit menghentikan langkahnya, seluruh tubuh berkeringat dingin DC, diam-diam senang karena reaksi mereka agak lambat. Seperti 2 kacang polong, kekuatan bayangan naga asli tidak melemah sama sekali. Ketiga pemuda itu mampu menerobos. Banyak orang melihat Lu Ming dan mereka terkejut. Mereka mengerti bahwa ketiga pria ini adalah 3 iblis, dan kekuatan bertarung mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Saat ini, 3 orang Lu Ming telah bergegas ke gerbang Istana Naga. Di dalam gapura terdapat selasar yang luas, di belakang selasar, di kedua sisinya terdapat pintu. Di sisi mana? Tanya Tian Cui. Baiklah, di sebelah kanan. Lu Mingdao. Tian Hammer dan Suening mengangguk. Mereka bergegas ke pintu di sebelah kanan dan menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong. Berjalan melalui koridor, mereka menemukan beberapa koridor panjang. Di satu sisi koridor, ada kamar. Ketiganya memasuki kamar dan menemukan mereka kosong dan kosong. Kami terlambat dan semuanya telah diambil. Jalan Tian Cui. Karena aku bisa melihat ada jejak di tanah. Seharusnya ada yang ditempatkan sebelumnya, tapi sekarang sudah tersapu. Karena orang-orang yang datang sebelum mereka mengambilnya. Bahkan meja, kursi, piring bunga, dan sebagainya telah diambil. Lu Ming sedikit terdiam. Menurut legenda, naga asli suka mengumpulkan semua jenis harta dan bahan berharga. Beberapa furnitur biasa terbuat dari bahan berharga. Tian Cui bergumam dan melihat hati Suening. Kenapa? Aku tidak terima. Hati Snowning memelototi palu langit. Tian Cui tersenyum, dan ketiganya terus bergerak maju. Ketika mereka melewati sebuah ruangan, mereka melihat seorang lelaki tua di dalamnya, yang dengan penuh semangat mengumpulkan dan mengorek. Semua meja dan kursi, tempat lilin, piring bunga dan sebagainya disingkirkan. Nes, pot bunga terbuat dari batu esensi giok, yang dapat memurnikan prajurit roh kaisar. Terlebih lagi, meja itu sebenarnya adalah giok gigi naga, yang merupakan bahan untuk memurnikan prajurit suci. Mata Tian Cui melebar dan berseru. Orang tua itu bergerak sangat cepat dan mengosongkan seluruh ruangan di antara ombak. Benar saja, naga asli suka mengumpulkan harta karun. Peralatan biasa itu adalah bahan pemurnian yang berharga. Aneh bahwa mereka tidak akan kosong. Pria tua itu melirik mereka, sedikit terkejut, tetapi mengabaikan ketiga orang itu. Dia melintas dan bergegas ke sisi lain.
Ayo cepat, atau kita bahkan tidak akan punya sup. Tian Cui memanggil, 3 orang menampilkan bentuk tubuh mereka, memilih arah secara acak, dan melarikan diri. Bab 1508. Luming dan Luming berjalan mengitari koridor dan sampai di sebuah ruangan. Akhirnya, mereka menemukan bahwa ruangan itu belum digeledah. Meja dan kursi di dalam ruangan merupakan bahan langka untuk peralatan pemurnian. Mereka menyimpannya secara terpisah. Kemudian dia terus bergerak maju, tetapi kali ini bahkan beberapa kamar ditemukan telah dijarah. Yang baru saja mereka miliki adalah ikan di jaring. 3 orang menghubungkan beberapa ruangan, datang ke aula samping, tiba di sini, 3 orang berhenti. Di depannya, seorang pemuda berbaju putih berdiri dengan tangan di tangannya dan sedang melihat lukisan di dinding aula. Pada lukisan ini, beberapa naga sungguhan terbang di udara, seperti aslinya, seolah-olah ada beberapa naga sungguhan yang melompat keluar dari lukisan itu. Anak Tuhan. Luming 3 orang, matanya membeku. Pemuda ini adalah roh jahat dari Tian Shenzong, Sensi. Mendengar berita itu, Sensi berbalik dan menatap Luming dengan dingin. Murid lembah Dewa Naga, tidak heran kamu bisa berjalan di sini, keluar dari sini. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Sensi, dan kata terakhir, berguling, seperti raungan para dewa, cahaya suci meledak, dan angin kencang yang mengerikan menyapu Luming. Wajah ketiga orang itu sangat berubah, dan mereka dipenuhi dengan senyuman dan perlawanan lapangan. Tapi angin kencang sangat kencang, dan pemboman terus-menerus menghantam mereka. Jika mereka disambar petir, mereka mundur dengan sangat terkejut. Mereka merasakan darah dan darah mereka menyembur dan hampir memuntahkan seteguk darah. Senzi memandang ketiga orang itu dengan acuh tak acuh sekali lagi, melambaikan tangannya, dan melipat lukisan itu. Dia tampaknya meremehkan untuk memulai dengan Luming dan pergi dari sebuah lorong. Yang kamu tegur adalah kamu lebih maju dalam kultivasi. Kamu terlihat lebih unggul dari yang lain. Palu Langit tidak senang memarahi jalan. Luming tidak mengeluarkan suara. Ini adalah kasus di dunia seni bela diri. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, percuma berbicara lebih banyak. Ketiganya memilih arah lain. Tak lama kemudian, aku melewati sebuah aula, dan dinding aula itu bertatakan mutiara cerah seukuran kepalan tangan. Mata hati Snowning cerah, akan menjadi mutiara malam, tarik ke bawah satu persatu, bersemangat akankah semua mutiara malam ini dipasang. Luming dan Tian Cui saling memandang. Mutiara malam, bagi orang biasa, adalah harta karun, tetapi bagi praktisi seni bela diri mereka, tidak ada bedanya dengan batu limbah, dan tidak berpengaruh sama sekali. Dikatakan bahwa naga asli suka mengumpulkan harta, terutama benda-benda yang berkilauan. Itu benar. Gumam Tian Cui. Yah, apa yang kamu tahu? Hati Snowning melirik Palu Langit, penuh cemoohan. Ledakan, ledakan. Saat ini, ketiga orang itu bergerak, karena terdengar suara gemuruh yang kuat di depan mereka. Seseorang berkelahi, atau alis Tian Cui. Ayo pergi dan lihat, hati-hati. Lu Mingdao. 3 orang, napas konvergensi, menuju arah sumber suara. Tak lama kemudian, ketiga pria itu keluar dari gerbang menuju aula besar. Di tengah aula, ada peti mati besar yang terbuat dari logam. Di peti mati besar, ada ukiran pola naga asli, di mana ada lapisan prasasti. Peti mati naga. 3 orang di hati kaget, ini jelas peti mati naga. Pada saat ini, beberapa ahli membombardir peti mati naga, tetapi tulisan pada cahaya naga muncul, membentuk tirai tipis, menghalangi peti mati naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa master, semuanya adalah 7 atau lebih Wu Huang, dan bahkan salah satu dari mereka adalah yang kuat. Cahaya cemerlang pecah di tangannya dan membombardir tirai cahaya peti mati naga. Tirai tipis itu bergetar, tapi untuk sesaat, itu tidak bisa dipatahkan. Kedatangan ketiga Luming membuat mereka menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat bahwa yang terkuat dari ketiganya adalah Wu Huang Wuchong, jejak penghinaan muncul dan langsung diabaikan. Peti mati naga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, seorang lelaki kuat dari 8 berat Kaisar Wu datang, dan kemudian bergabung dengan beberapa orang untuk membombardir peti mati naga bersama-sama. Raungan besar, terus-menerus menarik tuannya, perlahan di sini, semakin banyak tuan. Kong. Di satu arah, dia melangkah keluar dari seorang pemuda, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Roh jahat dari klan pedang Jiuxiao, Wang Jian. Menyentuh. Di arah lain, cahaya suci menyebar, dan putra Tuhan melangkah keluar. Changzu dua roh jahat, pada saat bersamaan. Peti mati naga. Mata Tuhan cerah. Keluar dari sini, sekelompok sampah. Senzi mengambil minuman dingin dan melangkah keluar. Bentuk tubuhnya muncul di depan peti mati naga. Cahaya suci di sekujur tubuhnya pecah. Ada 2 tuan yang langsung tersingkir oleh cahaya Senzi. Brengsek. Kedua tuan itu meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Ledakan. Senzi menamparkan tirai tipis peti mati besar itu. Tirai tipis di atas peti mati naga bergetar hebat. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja, tetapi akhirnya bertahan. Haha, Senzi, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya.
Biarkan aku membantumu. Wang Jian mencibir, dan cahaya pedang meledak. Cahaya pedang yang mengerikan terpotong di tirai cahaya. Tirai tipis itu juga terguncang keras, tapi tidak pecah. Mari lakukan bersama. Anak Tuhan dengan dingin melirik orang lain dan berbicara dengan dingin. Menyentuh. Kemudian Senzi melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan cahaya terang berubah menjadi pisau ajaib, yang memotong tirai tipis di peti mati naga. Pada saat yang sama, pedang raja dipotong dengan pedang. Begitu orang lain menggigit giginya, mereka juga mulai berkelahi. Begitu banyak orang, bersama-sama, kekuatan teror tak tertandingi, bersama-sama membombardir layar cahaya, membiarkan layar cahaya bergetar gila. Klik. Tirai cahaya retak. Tirai cahaya terbelah, dan kerumunan itu bersemangat dan terus bergerak. Akhirnya, tirai tipis itu menyentuh dan meledak, dan tulisan di peti mati naga besar itu redup dan akhirnya menghilang. Saat ini, semua mata orang tertuju pada peti mati naga. Apa yang ada di peti mati naga? Apakah ada naga sungguhan yang terkubur? Pergi. Senzi bermandikan cahaya, udara memadatkan telapak tangan besar, pemboman berat di peti mati naga. Ledakan. Tutup peti mati naga telah dibuka. Sua, sua, sua. Pada saat ini, semua orang naik ke udara dan melihat ke dalam peti mati naga. Naga. Seekor naga sungguhan, di peti mati naga, benar-benar ada naga sungguhan. Seluruh tubuh naga asli berwarna hitam, dan sisik hitamnya menunjukkan kilau kristal. Ada 2 tanduk naga di kepala dan 5 cakar naga di perut. Ini adalah naga hitam, naga itu, mengeluarkan nafas misterius. Tanah suci, naga sungguhan ini, benar-benar mencapai tanah suci. Seekor naga sungguhan di tanah suci penuh dengan harta. Pada awalnya, Luming menukar 30 kati lunas tanah suci spiritual yang sempurna dan menghabiskan 2 juta poin kontribusi. Dapat dilihat betapa berharganya itu. Tubuh naga asli, meskipun kehilangan sebagian spiritualitasnya, sangat berharga. Sua, sua. Tiba-tiba, seseorang bergerak, menuju tubuh naga asli, dengan cepat bergegas. Jika kamu ingin mati, kamu berani memindahkan naga asliku, bunuh aku. Putra Tuhan minum dengan dingin, dan cahaya suci meledak. Itu berubah menjadi pedang ajaib dan memotongnya. 2 teriakan terdengar, 2 orang yang melompat ke arah naga asli dipotong menjadi 2 bagian oleh pisau ajaib dan jatuh di tempat. Bab 1509. Anak Tuhan, kamu terlalu sombong. Kami membuka peti mati naga bersama. Orang-orang yang melihatnya mendapat bagian. Apakah kamu ingin memonopoli itu? Seorang lelaki tua dari Wu Huang Jiu Chong sangat marah. Pergi. Jangan pergi, mati. Senzi acuh tak acuh dan sombong. Hehe, Senzi, tidak mudah bagimu untuk menduduki naga asli ini sendirian. Kata Wang Jian sambil mencibir. Anak Tuhan melihat dan melihat, matanya dingin, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia tidak bisa mengabaikan kekuatan Wang Jian. Wajah orang lain jelek, menghadapi Wang Jian dan Senzi, mereka sulit dilawan. Hadirin sekalian, mayat naga di tanah suci sangat langka. Karena kita telah melihatnya, bagaimana mungkin kita tidak membaginya? Bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Orang tua Wu Huang Jiu berkata. Ya, aku setuju. Aku setuju. Yang lain memisahkan suara. Lebih dari selusin master, bentuk tubuh berkedip, berkumpul bersama, dan Senzi, Wang Jian, bersaing. Sekelompok gerombolan, di luar kemampuan mereka. Putra Tuhan mengeluarkan suara dingin dan melangkah menuju tubuh naga asli. Dia akan langsung menyingkirkan tubuh naga, selama dia menyingkirkan tubuh naga asli, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Kong. Dengan suara pedang, Wang Jian juga bergerak. Bagaimana dia bisa membiarkan Senzi memonopolinya? Lakukan. Master lainnya juga pindah. Ada 13 dari mereka. Di antara mereka ada 3, dan yang lainnya 7 dan 8. Bahkan jika mereka setengah suci, mereka tidak bisa diabaikan. 3 orang, pada saat yang sama menuju naga asli. Tapi Luming 3 orang, 1 berdiri di sisi aula, mengawasi dengan dingin. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghubungi sama sekali, dan orang-orang Senzi langsung mengabaikan mereka. Pergi, pergi. Setelah beberapa minuman, cahaya suci mengembun menjadi pedang ajaib. Dalam sekejap, dia memotong lebih dari 10 pedang, dan masing-masing memotong Wang Jian dan 10 orang itu. Kong. Cahaya pedang pecah dan bertarung dengan pedang ajaib. Suara pertarungan yang sengit terdengar di angkasa, dan roh pedang serta tenda pedang itu nakal. Dan lebih dari selusin ahli, juga berusaha keras untuk melawan anak Tuhan yang dipotong dari pisau. Memanfaatkan kesempatan ini, Senzi meraih tubuh naga asli begitu dia menggenggamnya. Dia ingin memasukkan mayat itu ke dalam cincin penyimpanan. Mustahil. Wang Jian juga meraih tangan besar dan bertabrakan dengan tangan besar Senzi. Ini milik kita. Lebih dari 10 orang, berjuang maju, satu demi satu menuju mayat naga. Mengaum. Pada saat ini, nyanyian naga, bumi berguncang, pecah dari paviliun naga, membentuk gelombang suara yang mengerikan, bergulir ke segala arah. Wajah Senzi dan Wang Jian sedikit berubah,
dan masing-masing memotong cahaya pedang dan pedang Qi, memecah gelombang suara. Tetapi lebih dari selusin orang, kecuali keberadaan dua kaisar Wu Jiuchong untuk menahan gelombang suara, yang lain terkejut mundur, dan beberapa bahkan muntah darah. 3 orang Luming juga berjuang untuk melawan, tetapi mereka jauh, kekuatan gelombang suara sangat berkurang, lebih mudah diblokir. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Suara nyanyian naga, dari peti mati naga, apakah ini naga asli, tidak mati? Mengaum. Kemudian, nyanyian naga lainnya terdengar, juga dari peti mati naga. Menyentuh, menyentuh. Lalu, di dalam peti mati naga, terdengar suara sentuhan. Naga hitam asli benar-benar berdiri, meraung, dan melihat sekeliling. Mata naga besar itu menunjukkan cahaya yang ganas. Bagaimana mungkin? Naga di tanah suci tidak mati. Tidak, naga asli di tanah suci sudah mati. Ini hanyalah merek abadi dari naga asli di tanah suci. Banyak orang membuat suara satu demi satu. Suara terakhir membuat semua orang merasa terkejut. Ditemukan bahwa tidak ada nafas kehidupan pada naga asli ini. Itu memang jatuh selama bertahun-tahun. Alasan mengapa naga asli bisa bergerak adalah karena mereknya yang tak terhapuskan. Apa gunanya melawan yang sudah mati? Hari ini ditakdirkan untukku. Senzi mengeluarkan suara dingin, dan cahaya suci di tubuhnya lebih cemerlang. Satu tangan kosong dan memegang, dan tombak muncul di tangannya. Banyak orang terkejut bahwa ini adalah keahlian unik dari Sekte Dewa Surgawi dan tombak hukuman Tuhan. Membunuh. Anak Tuhan minum, dan tombak hukuman Tuhan memotong kekosongan dan menusuk mayat naga yang asli. Selama merek abadi naga asli tanah suci dihancurkan, naga asli tanah suci akan mati sepenuhnya. Mengaum. Naga hitam mengaum dan meraih. Ledakan. Cakar naga bertabrakan dengan tombak Senzi, membuat raungan keras. Tubuh naga hitam itu bergetar, dan Senzi mundur 2 langkah. Lagi pula, naga asli di tanah suci telah jatuh selama bertahun-tahun, dan jejak tanda yang tertinggal tidak mungkin memiliki kekuatan tempur sebelum hidupnya. Di sisi lain, pedang itu berkilat dan Wang Jian muncul. Naga hitam asli, ayunan ekor naga, menghalangi cahaya pedang Wang Jian. Kemudian, tanduk naga bersinar, 2 lampu hitam meledak dan menebas Senzi dan Wang Jian. Tombak hukuman Dewa Senzi, sekali lagi, mengalahkan cahaya hitam. Di sisi lain, Wang Jian juga mengalahkan cahaya hitam naga asli. Jatuh selama bertahun-tahun, masih ingin menolak, hari ini biarkan kamu benar-benar menghilang. Senzi membuka mulutnya, alisnya bersinar, dan sebuah menara kecil terbang keluar. Ini adalah menara giok putih kecil. Begitu terbang keluar, ia tumbuh dengan cepat dan dipenuhi dengan cahaya suci putih susu. Prajurit suci. Seseorang berbisik. Ledakan. Senzi menggunakan prajurit suci untuk mengendalikan prajurit suci dengan kultivasinya. Kekuatannya luar biasa. Pagoda giok putih ditekan ke arah naga hitam asli. Mengaum. Naga hitam meraung, dan cakar naga meraung ke pagoda giok putih, membuat raungan yang luar biasa. Ledakan. Pagoda giok putih bergetar, tetapi tubuh naga asli bergetar dan mundur. Meskipun naga putih itu meraung lagi, naga putih itu meraung lagi. Mengaum. Naga hitam, mengaum, menyerahkan anak Tuhan, memutar tubuhnya dan bergegas ke langit di atas aula. Ia ingin melarikan diri. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Begitu Senzi melambai, sebuah gulungan prasasti muncul. Gulungan prasasti dibuka, dan prasasti padat bersinar. Bersenandung. Arai besar muncul dan menekan kekosongan. Sungguh gulungan prasasti dan rune yang luar biasa dapat menghentikan kehampaan. Di samping aula, mata Luming membeku. Gulungan prasasti oleh Senzi ini sangat indah. Itu bisa memenjarakan kehampaan dan memenjarakan kehampaan. Dengan cara ini, naga hitam sulit melarikan diri. Putra Tuhan, kamu sangat murah hati sehingga kamu bersedia mengambil prasasti kuno seperti kekosongan yang dilarang oleh Tuhan. Wang Jian membuka mulutnya. Bersenandung. Senzi Leng bersenandung, melangkah keluar, muncul di langit naga hitam, menara giok putih, tetapi juga menekan dan turun, sepenuhnya menghapus merek naga hitam asli. Gelembung. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Luming mengirimkan suara ke gelembung di bahunya. Kemudian, mulut gelembung terbuka, cakar kecil ke depan. Klik, klik. Di atas aula, kehampaan, yang dibatasi oleh prasasti di kehampaan larangan ilahi, bergetar seperti gelombang air, lalu pecah berkeping-keping seperti kaca. Bab 1510. Gulungan prasasti pada kekosongan tidak valid. Ketika penjara kekosongan gagal, gulungan prasasti terbakar secara otomatis dan berubah menjadi abu. Umumnya, prasasti dan rune dapat dibuang. Mengaum. Setelah kegagalan memenjarakan kehampaan, naga hitam itu meraung, dan naga itu perkasa, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya hitam. Ledakan. Naga hitam, cakar, pemboman berat di menara giok putih terbang keluar. Kemudian naga hitam itu meraung dan naik ke langit. Itu menabrak lubang besar di bagian atas aula dan terbang keluar. Menabrak. Puing-puing memercik,
istana naga di atas, ada lubang besar, naga hitam asli, ingin terbang keluar dari udara. Siapa? Putra Dewa meraung, matanya menyimpang ke segala arah, mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Baru saja, seseorang diam-diam menggerakkan tangan dan kakinya, menghancurkan kekosongan terlarang Tuhannya, dan membiarkan naga hitam itu melarikan diri. Peluang dihancurkan dan gulungan prasasti kuno di kekosongan hilang, yang membuat pembunuhan Sensi sangat kaya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Wah! Dengan kilatan cahaya pedang, Wang Jian melayang ke langit dan mengejar naga hitam itu. Putra Dewa dengan marah meminum suara, juga membubung ke langit, juga mengejar naga hitam asli. Ayo pergi dan lihat. Ya, setidaknya sepotong. Pakar lainnya, satu demi satu, bergegas ke atas lubang di masa lalu. Di atas, ada lampu terang yang tersebar. Baru saja, naga hitam asli menerobos atap istana naga dan bergegas keluar. Apakah itu naga asli? Bukan, tubuh naga asli. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming dan mereka masih bisa mendengar suara-suara yang datang dari luar. Jelas, mereka yang tidak bisa memasuki istana naga terkejut melihat naga hitam asli terbang keluar. Mengaum. Ledakan. Kemudian, nyanyian naga terdengar, meraung, jelas, naga hitam itu tertangkap, dan Sensi dan yang lainnya, pecah perang. Di bahu Lu Ming, gelembung menangis, dan Lu Ming tersenyum. Baru saja, Lu Minglah yang membiarkan gelembung itu menghancurkan kekosongan terlarang Sensi. Gelembung adalah tikus roh ruang dan waktu. Itu dapat mengontrol ruang dan waktu, dan menghancurkan ruang secara diam-diam. Mudah dan diam. Tidak ada yang menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan keluar untuk melihat kesenangannya? Mulut Tian Cui agak tertekan. Dalam perjalanan ke Istana Naga ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa selain sedikit bahan pemurnian senjata. Tapi mayat naga yang sebenarnya, juga hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa bersaing, bagaimana tidak bisa tertekan. Setiap naga sungguhan suka membangun rumah harta karun. Ini sangat rahasia. Kurasa belum ditemukan. Pada saat ini, hati Snowning terbuka. Rumah harta karun. Mata Tian Hamer berbinar. Hati Suening adalah naga sungguhan. Secara alami, dia paling tahu kebiasaan naga asli. Suening mengangguk dan berkata, ya, dan rumah harta itu sangat rahasia, dan sebagian besar tidak jauh dari mayat naga yang asli. Tidak jauh. Mungkin di aula ini. Lu Mingdao. Tidak buruk. Sue Xin mengangguk. Ayo kita temukan dengan cepat. Ketika orang-orang itu kembali, kita tidak akan ada hubungannya dengan kita. Kemudian dia bergegas keluar dan membidik kemana-mana untuk mencari tahu apakah ada pintu rahasia. Lu Ming dan Sue Ningxin juga melihat sekeliling. Namun, di sekitar aula, beberapa orang dengan hati-hati melihatnya dan tidak menemukan apapun. Di bawah peti mati naga. Saat ini, Lu Ming melihat peti mati naga. Mata hati Snowning cerah, cara, mungkin. Jika di bawah peti mati naga, bukankah itu yang paling dekat dengan naga hitam asli? Haha, cepatlah. Tian Cui bergegas ke peti mati naga, menekan telapak tangannya ke peti mati naga, dan mendorongnya dengan kuat. Ledakan. Peti mati naga besar didorong oleh palu langit. Lu Ming dan Sue Ningxin, juga di masa lalu untuk membantu, 3 orang bekerja sama untuk memindahkan peti mati naga. Benar saja, ada pintu. Peti mati naga bergerak menjauh, dan mata mereka berbinar. Di bawah peti mati naga, jelas ada sebuah pintu. Kamu bisa melihat tampilan pintunya. Rumah harta karun naga asli sebagian besar berada di bawah. Hancurkan pintu ini. Ada palu besar di tangan Tian Hamer. Tunggu sebentar. Lu Ming memanggil, dan kemudian alisnya bersinar. Di kekosongan, ada prasasti padat, membentuk susunan besar, yang bisa mengisolasi suara. Ini adalah prasasti pada badan sekunder. Melalui Lu Ming, susunannya terukir. Adik laki-laki itu bijaksana. Tian Hamer menyeringai, mengambil palu besar itu dan memukulnya dengan keras ke pintu di tanah. Ledakan. Palu besar jatuh, dan terdengar raungan keras. Jika tidak ada susunan isolasi suara, orang-orang di luar pasti akan terkejut. Namun, palu besar jatuh, pintu di tanah, tidak terjadi apa-apa, hanya jejak yang dangkal. Susah sekali, aku tidak percaya. Datang lagi. Tian Hamer terus mengambil palu besar itu dan menghancurkannya lagi. Tapi itu tidak berguna. Itu tidak bergerak. Tian Hamer membombardir 7 atau 8 kali berturut-turut, dan hasilnya sama. Tidak, aku tidak bisa membukanya sama sekali. Tian Hamer tidak punya pilihan selain mengatakan. Gerbang ini harus dibuka dengan metode khusus. Brute force tidak berguna. Lu Ming mengamati dengan cermat. Aku pernah mendengar legenda bahwa beberapa naga sungguhan akan menggunakan darah mereka sendiri sebagai kunci untuk memblokir pintu rumah harta karun dan mencoba darahku. Suening memikirkannya sebentar, Dao. Kemudian, hati Suening melambai, di lengan putihnya yang belajar, menggambar lubang, darah kristal, rendah di tanah. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar dan bergemuruh, dan kemudian pintu di tanah terbuka ke kedua sisi, memperlihatkan ruang bawah tanah.
Begitu gerbang dibuka, ada cahaya terang di bawahnya. Ya, ayo turun. Mata ketiga pria itu berbinar dan terbang ke bawah. Di bawah, adalah ruang rahasia, turun, 3 orang tertegun. Itu semua harta. Sepintas, semua harta itu bertumpuk seperti gunung. Semua jenis bahan pemurnian yang berkilauan, ada yang untuk memurnikan prajurit roh, ada yang untuk memurnikan prajurit suci, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu berkilau dan bersinar. Ada berbagai macam prajurit roh. Luming melirik mereka dan menemukan bahwa ada semua jenis prajurit roh di semua tingkatan, bahkan yang berlevel rendah. Beberapa dari mereka jernih dan cerah. Beberapa di antaranya bertatahkan batu mulia. Bahkan ada tumpukan mutiara malam. Tentu saja, ada tumpukan batu. Namun, mata Luming, tetapi untuk melihat selusin kelompok cahaya melayang di udara. Prajurit suci. Lebih dari 10 resimen cahaya, semuanya adalah prajurit suci. Lebih dari selusin tentara suci, jantung Luming berdetak lebih kencang. Singkirkan, ayo cepat singkirkan. Lu Mingdao. Jika mereka ditemukan oleh anak Tuhan dan orang lain, mereka tidak akan mendapatkan bagiannya. Ya, cepat simpan dan atur setelah kamu keluar. Jalan Tiancui. 3 tangan, keluarkan cincin penyimpanan, 1 ambil beberapa tentara suci, lalu masukkan setumpuk bahan pemurnian, tentara roh, batu, del, ke dalam cincin penyimpanan. Bab 1511. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh rumah harta karun telah dikosongkan oleh mereka, dan tidak ada yang tersisa. Pergi. Setelah bergerak, ketiga orang itu bergegas keluar dari rumah harta karun, tidak berhenti sama sekali, sepanjang lubang yang dihancurkan oleh naga asli, terbang keluar. Ledakan, ledakan. Di luar, di Danau Naga, perang berlanjut. Sensi, Wang Jian, dan lainnya masih mengepung tubuh naga hitam. Mengaum. Naga hitam itu penuh dengan cahaya hitam, seperti nyala api hitam. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mayat naga asli membakar merek untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tapi segera, merek itu menghilang, dan tubuh naga asli tidak memiliki perlawanan. Salju membeku di hati. Ketiganya terbang ke sisi Danau Kilong dan menyaksikan dari kejauhan. Senzi mengendalikan aula batu giok putih, seperti putra para dewa, mandi dalam cahaya suci dan terus-menerus membombardir naga hitam asli. Wang Jian, di atas kepalanya, juga merupakan pedang perang, yang sangat kuat. Jelas, itu juga seorang prajurit suci. Dengan cahaya pedang yang mengerikan, itu memotong naga hitam. Adapun master lainnya, mereka hanya bisa menonton dari jauh dan tidak bisa berhubungan sama sekali. Mengaum. Naga hitam asli tiba-tiba meraung. Di kepalanya, 2 tanduk naga terbang keluar dan dengan cepat membesar. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 pedang raksasa dan menebas Senzi dan Wang Jian. Kapan? Kapan? Menara giok putih Senzi dan pedang tempur Wang Jian dipotong dan diterbangkan oleh tanduk naga. Namun, Senzi dan Wang Jian mundur setelah shock. Mengaum. Naga hitam itu meraung dengan marah, memutar tubuhnya dan berlari ke kejauhan. Mau pergi, mimpi. Senzi sangat marah dan memanipulasi menara giok putih. Dia membombardir tanduk naga dengan pemboman berat. Tanduk naga diledakkan. Cahaya redup, tetapi menjadi lebih kecil dengan cepat. Begitu Senzi lewat, dia menggenggam tanduk naga di tangannya. Di sisi lain, Wang Jian juga memegang tanduk naga di tangannya, dan kedua pria itu menyingkirkan tanduk naga, berubah menjadi cahaya pelangi satu demi satu, mengejar naga hitam asli. Di sana, ada sisik naga. Ini milikku. Begitu Senzi dan Wang Jian pergi, yang lainnya melakukan kerusuhan. Dalam pertempuran barusan, banyak sisik naga ditembak jatuh dari naga hitam asli. Jika timbangan ini disempurnakan menjadi baju besi pertahanan, itu akan menjadi harta yang berharga. Tuan-tuan di bawah tubuh itu, satu demi satu menuju 5 atau 6 sisik naga untuk menyerang dan pergi, tempat kejadian, pecah perkelahian. Dari waktu ke waktu, beberapa orang kuat berteriak dan dibunuh di sini. Kakak bela diri, ayo pergi. Jalan hati Luming ke Tiancui dan Suening. Selama perjalanan ini, mereka mendapatkan banyak hal. Mereka mengosongkan rumah harta karun Sengjing Zenlong, yang bisa dikatakan sebagai pemenang terbesar. Perjalanan ini sangat berharga. Tidak ada artinya tinggal di sini. Bagus. Tianhammer mengeluarkan pesawat ulang-alik yang rusak, dan ketiga orang itu memasuki pesawat ulang-alik yang rusak. Pesawat ulang-alik yang rusak menerobos udara dan memasuki roh jahat. Tak lama setelah Luming dan kepergian mereka, Senzi dan Wang Jian kembali dengan wajah dingin. Senzi, khususnya, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Jelas, panen mereka tidak bagus. Mereka mungkin telah kehilangan naga hitam. Mati. Seluruh pria Senzi tampaknya menjadi tombak, menembus kehampaan dan membunuh mereka yang berjuang untuk skala naga. Tinja. Seorang lelaki kuat dari Wu Huangjiu ditusuk oleh Senzi dan jatuh di tempat. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Anak Tuhan mengeluarkan suara dingin, tombak hukuman Tuhan menembus kehampaan, dan orang kuat lainnya terbunuh.
Sebelumnya, di Istana Naga, dia harus memenjarakan naga hitam asli dengan tulisan dan tanda kehampaan yang dilarang oleh Tuhan. Kalau begitu, naga hitam asli tidak bisa melarikan diri. Jika dia ingin menghancurkan tanda merek, dia akan mendapatkan tubuh naga yang asli. Tetapi pada saat kritis, dia diganggu oleh orang-orang. Seseorang menghancurkan prasasti dan rune dari kehampaan, dan membiarkan naga hitam itu kabur. Gulungan prasasti pada kekosongan yang dilarang oleh Tuhan adalah gulungan prasasti kuno, yang diperolehnya secara tidak sengaja. Itu sangat berharga. Tapi jika dia bisa mendapatkan mayat naga asli di Tanah Suci, itu akan menjadi keuntungan besar. Tapi sekarang, mayat naga asli di Tanah Suci belum diperoleh, dan jimat kuno dari kehampaan terlarang juga terbuang percuma, yang membuat peluang pembunuhannya sangat kaya. Tak perlu dikatakan, orang yang menghancurkannya memasuki Istana Naga sebelumnya, jadi sekarang Putra Tuhan sedang membunuh. Uff. Satu persatu, mereka dibunuh oleh Sensi. Putra Tuhan gila. Melarikan diri. Master lainnya, tergila-gila pada 4 sisi pelarian. Bahkan tidak ingin pergi. Putra Dewa dengan acuh tak acuh mengeluarkan suara, menara giok putih itu terbang keluar, berubah menjadi seukuran gunung, tertekan dan turun. Sisanya menjerit, tubuh mereka pecah dan tubuh serta roh mereka hancur. 10 orang kuat yang memasuki Istana Naga dibunuh oleh Sensi dalam sekejap, kecuali Wang Jian. Bagaimana dengan 3 semut mol di Lembah Naga? Mata Putra Dewa menyapu, tidak melihat 3 orang Luming. Namun, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak berpikir bahwa 3 prestasi tertinggi hanya 5 orang berat Kaisar Wu, yang dapat menghancurkan jimat kuno dari kehampaan terlarang. Hehe, Sensi, hari ini kamu telah membayar istrimu dan menghancurkan pasukanmu. Tidak jauh, Wang Jian mencibir. Yah, lebih baik kamu diam, atau kamu akan dibunuh bersama. Anak dewa wajah dingin. Kamu bisa mencobanya. Wang Jian menunjukkan niatnya untuk berperang. Ada kilatan cahaya yang ganas di mata Sensi, tetapi dia tidak melakukannya. Kultivasi Wang Jian berada di alam yang sama dengannya, dan dia sangat bangga. Tidak mudah membunuh Wang Jian. Sensi mendengus dingin, melangkah keluar, dan bergegas ke Istana Naga di sepanjang lubang di Istana Naga. Dia ingin mencari harta yang tersisa di Istana Naga. Begitu dia bergegas masuk, wajahnya berubah. Dia melihat peti mati naga yang telah dipindahkan, dan di bawah peti mati naga, pintunya. Rumah harta karun vakum, sial, itu rumah harta karun naga yang asli. Sensi meraung. Lampu pedang menyala, Wang Jian muncul, matanya menyapu, dan suara dingin dan pelan keluar, sepertinya kita telah bekerja keras, tetapi yang lain mengambil yang murah. Kemudian, 2 orang bergegas ke rumah harta karun, melihat ke rumah harta karun yang kosong, tubuh mereka dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Kali ini, mereka berdua bekerja keras. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa selain tanduk naga dan beberapa sisik naga. Bahkan rumah harta karun terpenting dari naga asli diambil oleh orang lain. Secara khusus, Sensi juga kehilangan jimat kuno. Siapa ini? Sensi meraung, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Kemudian dia terbang keluar dari rumah harta karun dan melihatnya dengan hati-hati di pintu. Ini benar-benar darah naga, pantas saja bisa membuka pintu rumah harta karun. Sensi merasakan pintu, darah yang ditinggalkan oleh hati salju, mata, ada cahaya dingin yang berkelap-kelip. Darah naga sejati, itu adalah naga di lembah Dewa Naga, 3 semut mol. Beraninya kamu mencuri rumah harta karun di depan mataku. Setelah setengah suara, Sensi mengeluarkan suara dingin. Betapa beraninya. Wang Jian juga membuka mulutnya dengan dingin, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan pergi dari sini. Setelah itu, Sensi dipenuhi dengan peluang pembunuhan dan dibiarkan begitu saja. Setelah Sensi dan Wang Jian pergi, beberapa prajurit di bawah Kaisar Wu, yang berada di bawah kelas 7 Kaisar Wu, terbang keluar dari Istana Naga dengan ketakutan. Mereka terbang di sepanjang lubang dan mencari di Istana Naga, tetapi tidak ada panen besar. Bab 1512. Luming 3 orang, mengendarai pesawat ulang-alik yang rusak, segera terbang keluar dari area kejahatan. Terbang keluar dari area gas jahat, palu langit berputar ke arah, menghancurkan pesawat ulang-alik, dan terbang menuju Changshan. Pesawat ulang-alik yang rusak terbang saat ketiga orang itu luming, mereka mengeluarkan harta dari rumah harta Istana Naga dan mulai membaginya. Pertama, ada banyak bahan untuk mixer, semua jenis bahan untuk mixer, dan yang tingkat rendah dan tinggi. Hati kondensasi salju, secara khusus pilih bahan pencampur kristal cerah itu, Luming dan Tianhammer, bagaimanapun, setelah pemilihan inti salju, keduanya dibagi secara acak, dan kemudian masing-masing dikumpulkan. Lingbing dan hal-hal lain, hati kondensasi salju juga demikian, secara khusus memilih kristal cerah, Lingbing yang tampan, dan untuk Luming dan Tianhammer, sedikit menggunakan mutiara malam, batu giok dan permata lainnya, semuanya dengan hati kondensasi salju 2 mata menyala, biarkan Luming dan Tianhammer terdiam. Akhirnya, itu adalah prajurit suci. Ada 13 tentara suci yang digantung di pesawat ulang-alik yang rusak, dan mereka mengirimkan gelombang misterius. 13 tentara suci semuanya adalah tentara Ming. Lagi pula,
Prajurit suci yang hebat itu terlalu langka. Di Changsu, sangat jarang. Ada 13 prajurit suci, kita berempat, dan sisanya milik kakak perempuan 8. Kali ini, jika kita bukan kakak perempuan, kita tidak bisa membuka gerbang rumah harta karun. Apa pendapatmu tentang kakak laki-laki 7? Lu Mingdao. Tentu saja. Palu langit menyeringai. Aku akan membaginya sedikit lagi, jadi betapa baiknya aku. Hati Suening, tapi matanya, lama tertuju pada pedang panjang. Pedang panjang ini, bertatahkan 7 warna batu permata yang berbeda, sangat indah. Lu Ming tersenyum dan berkata, kakak perempuan, kamu harus memilihnya dulu. Aku ingin pedang ini. Begitu suara Lu Ming jatuh, hati Suening akan memegang pedang di tangannya, dan menyukainya. Kamu pilih. Aku punya pedang ini. Aku akan melakukannya. Terserah. Jalan jantung kondensasi salju. Maka palu ini akan menjadi milikku. Palu langit memperbaiki palu emas ungu besar, genggaman di tangan, cukup puas. Palu ini, pegangannya terlalu pendek. Sepertinya kamu perlu menemukan pabrik peleburan Ming untuk memperbaikinya lagi. Palu surga dengan palu besar itu melambai beberapa kali, sangat bahagia. Lu Ming meraih pegangan dan memegang tombak panjang di tangannya. Pistol panjang ini, seluruh tubuhnya gelap, di atas, ada naga hitam yang melilit, terlihat sangat misterius dan mendominasi. Akhirnya, aku mendapat senjata prajurit suci. Lu Ming tersenyum di wajahnya. Gunakan senjata panjang prajurit suci. Ini akan lebih kuat jika kamu memiliki 13 pukulan. Sayangnya, dari 13 orang suci tersebut, tidak ada sarung tangan. Ketiganya diberikan tangan prajurit suci, cukup senang, sisa prajurit suci, dipilih secara acak. Lu Ming memilih 3 lagi, dan Tianhammer juga memilih 3, 4 sisanya, jantung kondensasi salju diambil. Baris ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Apalagi, prajurit suci saja, 1 juta poin kontribusi, berapa banyak harta yang bisa ditukar. Aku khawatir kamu dapat bertukar banyak, seperti Nirwana. Pistol ini, yang disebut senjata naga hitam, cukup bagiku untuk sementara waktu. Senjata naga tak terbatas, aku tidak tahu kapan, bisakah aku dipromosikan menjadi prajurit suci. Lu Ming bergumam. Pada saat ini, di peta gunung dan sungai, Ming Lian berlutut dan menggantung tombak naga tak terbatas di telapak tangannya. Sepotong bahan berharga untuk pemurnian dibungkus oleh api roh emas dan perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam senjata naga tak terbatas. Sekarang, ada banyak bahan berharga untuk mixer. Senjata naga tak terbatas dapat disempurnakan selama mereka terus-menerus diintegrasikan ke dalam bahan logam mulia. Setelah budidaya Ming, senjata naga tak terbatas akan disempurnakan. Pistol naga hitam ini, manfaatkan saja waktu ini untuk mengejar jalan, perbaiki. Lu Ming memegang tombak naga tak terbatas, hanya untuk memasukkan yuan asli. Bersenandung. Saat itu, tombak naga hitam bergetar sedikit. Bersenandung, bersenandung. Kemudian, senjata naga hitam, getarannya semakin parah, badan senjata bersinar, naga hitam melilitnya, seperti hidup. Apa masalahnya? Hati kondensasi salju, Tianhammer 2 orang, penasaran ingin melihat. Entahlah. Senapan panjang ini, tiba-tiba, aku mengguncang diriku sendiri. Lu Mingdao. Bersenandung. Senapan naga hitam bergetar, dan secara otomatis menggantung di udara, dan ujung tombak mengarah ke satu arah secara otomatis. Ujung senjata menunjukkan arah. Ada apa? Apakah ada sesuatu di arah itu yang menarik senjata naga hitam? Lu Ming menebak. Saat pesawat ulang-alik yang rusak terbang ke depan, ujung senjata naga hitam juga sedikit berputar, tetapi selalu mengarah ke satu arah. Benar-benar ada sesuatu ke arah itu yang menarik senjata naga hitam. Adik laki-laki, mari kita pergi dan melihatnya. Pembukaan jantung kondensasi salju. Oke, tapi kamu tidak bisa naik pesawat ulang-alik yang rusak. Lu Mingdao. Pistol naga hitam adalah milik naga hitam di Istana Naga. Pistol naga hitam sangat tidak normal sehingga mungkin terkait dengan naga hitam. Tapi sebelumnya, mereka melihat Senzi dan Wang Jian mengejar naga hitam itu. Jika Senzi dan Wang Jian ada di depan, mereka harus menjaganya. Ketiga pria itu turun dari pesawat ulang-alik yang rusak, dan palu langit menyingkirkannya. Ketiganya mengumpulkan napas dan terbang ke depan di sepanjang arah senjata naga hitam. Semakin banyak terbang, semakin keras dengungan senjata naga hitam, semakin intens. Segera setelah itu, mereka terbang ke pegunungan. Itu, mayat naga hitam di tanah suci. Seru hati Suening. Lu Ming dan Tian Cui melihat ke arah yang sama pada saat bersamaan. Dalam depresi, seekor naga hitam besar, diam-diam berbaring di sana, tidak bernafas, tidak bergerak. Tubuh naga hitam di tanah suci lolos dan tidak ditangkap oleh Senzi dan yang lainnya. Mata hati Snow Ning menyala. Tanda di atasnya benar-benar hilang. Lu Ming merasakan jalannya. Setelah perang dengan Senzi dan lainnya, tanda yang tak terhapuskan pada mayat naga hitam telah menghilang. Sekarang, itu telah menjadi mayat naga. 3 orang terbang menuruni bukit, Lu Ming dan Tian memalu 2 orang saling memandang, mata menunjukkan nyala api. Adik 1/8, ini. Tianhammer ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu.
Mayat naga ini benar-benar berharga, tetapi hati Suening, bagaimanapun juga, adalah naga sungguhan. Dengan naga hitam ini, mereka berdua adalah naga sungguhan. Jika mereka menggerakkan tubuh naga asli ini, mereka tidak tahu apa yang akan dipikirkan Suening Xin. Oleh karena itu, Palu Luming dan Tian ragu-ragu. Apakah kamu takut padaku? Tidak perlu berlatih bersama. Tidak peduli itu Teran atau klan iblis, itu hanya menjarah ki asli langit dan bumi, merebut langit dan bumi, dan merebut yang lain, bahkan jika mereka dari klan yang sama. Terlebih lagi, ini adalah naga hitam, yang berbeda dariku. Salju membeku di hati. Setelah mengatakan ini, Sue Ningsin memegang pedang prajurit suci di tangannya. Dia menusukkannya ke kepala naga. Akhirnya, dia menggali batu kristal dari kepala naga. Longjing, klan naga asli setelah memasuki tanah suci, mengembun, seperti hati suci prajurit manusia. Kristal naga ini milikku, yang sangat membantu kultivasiku. Salju membeku di hati. Oke, haha, apa yang kamu butuhkan? Tian Cui bertanya pada Lu Ming. Aku ingin lunas. Lu Mingdao. Pada naga asli, efek lunas pada budidaya tubuh pertarungan roh naga Lu Ming adalah yang kedua setelah darah esensi naga asli. Namun, naga asli ini telah mati selama bertahun-tahun, dan esensi darahnya telah lama menghilang. Bab 1513. Yah, adik seperguruan, lunas itu milikmu, dan daging naga itu milikku. Aku adalah tubuh petarung naga manusia. Aku melahap daging dan darah vakum, dan perlahan bisa meningkatkan level roh. Tian Hammer menyeringai. Bisakah kamu meningkatkan level roh? Hati Lu Ming tergerak dan hatinya terkejut. 7 kakak bela diri ini benar-benar tidak sederhana. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa peningkatan level roh yang disebutkan oleh Tian Cui adalah peningkatan kuantitas, kebanyakan peningkatan esensi roh. Tubuh pertarungan roh naganya terkondensasi dari darah Jiulong. Menyempurnakan lunas dan darah naga dapat meningkatkan level tubuh naga. Tak disangka, Tian Hammer bisa melakukan hal yang sama. Sepertinya dia bukan satu-satunya di dunia yang bisa meningkatkan level roh. Aku tidak tahu kecepatan promosi Tian Cui. Apakah secepat dia? Segera, Palu Luming dan Tian mulai memisahkan daging dan darah naga hitam dari kerangkanya. Daging naga asli dikumpulkan oleh Tian Hammer, sedangkan lunasnya dikumpulkan oleh Luming. Adapun kulit naga dan sisik naga, itu adalah harta langka. Memperbaiki armor kulit, bertarung kelas A dan seterusnya. Pertahanan mereka luar biasa, dan ketiga orang itu terbagi rata. Adik perempuan ke-8, adik laki-laki ke-9, mari kita cari tempat untuk berlatih. Tian Hammer sangat ingin mencoba. Bagus. Lu Ming mengangguk, itulah artinya. Itu sama dengan salju. Segera, mereka sampai di pegunungan besar 1 juta mil jauhnya. Di pegunungan, mereka membuka gua, memasuki gua, dan mulai berlatih. Setelah memasuki gua, Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai dan mengeluarkan lunasnya. Seluruh lunas sangat mengejutkan. Tetapi karena naga asli ini, ia telah mati selama bertahun-tahun, dan esensi roh telah hilang secara serius, tetapi berat dan volumenya ada di sini. Secara keseluruhan, itu masih jauh lebih berharga daripada lunas yang dibeli Lu Ming terakhir kali di lembah Dewa Naga. Menelan. Tubuh Lu Ming, kekuatan fagositik yang kuat, kekuatan menelan, menutupi seluruh lunas, naga, terus-menerus memiliki esensi naga, diserap dan diserap oleh Lu Ming, melebur ke dalam tubuh, mengubah tubuh, membuat tubuh naga bermetamorfosis, untuk mencapai yang lebih kuat. Praktek ini adalah setengah bulan. Dalam setengah bulan, Lu Ming benar-benar menyempurnakan lunas sepanjang hari, hanya menyisakan sedikit kotoran, yang menjadi abu dan tersebar di seluruh peta gunung dan sungai. Mengaum. Tubuh Lu Ming sepertinya mengandung seekor naga. Saat ini, ada nyanyian naga. Kemudian, bayangan virtual Jiulong keluar dari tubuh Lu Ming, dan tekanan kuat menyebar keluar. Otot Lu Ming sedikit menggeliat, dan setengah suara cenderung tenang. Tubuhnya suci dan bersih dan penuh kekuatan. Tubuh roh yang unggul. Di mata Lu Ming, ada cahaya terang. Lunas ini, meskipun telah jatuh selama bertahun-tahun, telah kehilangan esensi spiritualnya, tetapi terlalu lengkap. Energi yang ditambahkan ke dalamnya masih membuat roh Lu Ming membentuk transformasi lengkap, mencapai evolusi, dan memasuki tubuh spiritual superior. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan setiap gerakannya merupakan kejutan besar. Ini jauh lebih baik daripada roh menengah. Lu Ming melambaikan tangannya sesuka hati, dan kehampaan meraung dengan ledakan sonik yang mengerikan. Meskipun kultivasinya masih 3 kali lipat dari Kaisar Wu, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran jika tubuh roh kelas 1 termasuk dalam tubuh teratas di Changsu. Changsu yang luas adalah tubuh roh kelas 1, yang sangat terbatas. Masing-masing dari mereka adalah kebanggaan surga yang mengerikan. Dikatakan bahwa 10 roh jahat di Changsu adalah roh yang unggul. Aku tidak tahu apakah kultivasi kakak ke-7, kultivasi kakak ke-8 sudah berakhir. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming menggambar gunung dan sungai, terbang keluar gua, merasakan sejenak, dan menemukan bahwa Tian Hammer dan hati Suening masih berlatih. Lu Ming kembali ke gua lagi. Kali ini, Lu Ming tidak memasuki peta gunung dan sungai, jadi dia berlatih di gua sementara.
Lu Ming mengeluarkan banyak batu mentah dan bersiap untuk menyempurnakannya untuk meningkatkan pencapaian mereka. Di medan kekacauan, puncak level 4 akan segera tercapai, dan kultivasi alam juga dapat ditingkatkan. Banyak batu mentah yang dimurnikan, dan 5 hari kemudian. Dalam 5 hari terakhir, Lu Ming tidak berhenti sejenak, melahap batu mentah pemurnian dengan gila-gilaan. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak batu mentah yang telah dia telan dan haluskan. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang kuat. Ini milik napas 4 kali lipat Wu Huang. Lu Ming akhirnya menembus 4 kali lipat Wu Huang dan melangkah ke jajaran Kaisar Wu peringkat menengah. Setelah melangkah ke divisi keempat Kaisar Wu, kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi pecah lagi. Lu Ming saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya ketika dia berada di Istana Naga. Pada saat ini, Lu Ming juga merasakan 2 gelombang datang dari dekat, yang sangat kuat. Setelah setengah suara, mereka diam. Elder Martial Brother Tiancui dan Elder Sister Sue juga telah menerobos. Hati Lu Ming bergerak dan bergegas keluar dari gua. Sua, Lu Ming baru saja keluar, Tianhammer dan hati Suening juga bergegas keluar, napasnya luar biasa. Kakak bela diri, sudahkah kamu menerobos? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, aku melahap banyak daging naga asli, tapi aku tidak menyangka kultivasiku akan menembus ke tingkat 6 Kaisar Wu dalam satu gerakan. Tiancui tertawa. Namun, Lu Ming merasakannya sebentar dan menemukan bahwa tubuh roh Tiancui telah diperbaiki, tetapi tidak terlalu besar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kenaikannya. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, jiwanya kental dari darah Jiulong. Kultivasi tubuh pertarungan roh naga jarang sebanding di dunia. Sungguh menakjubkan bahwa semangat Tiancui perlahan bisa meningkat. Aku telah menyempurnakan Longjing sebelumnya, dan pencapaian aku telah mencapai 6 tingkat. Salju membeku di hati. Kali ini panen ketiga orang itu sangat besar, bisa dikatakan kekuatannya melonjak. Hati Tiancui dan Suening, awalnya kekuatan tempur yang luar biasa, saat ini menjadi Kaisar Wu 6, tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Kami tutup di sini selama 20 hari, dan masih ada 1 bulan lagi untuk pergi ke Changshan. Salju membeku di hati. Pergi. Tiancui mengeluarkan pesawat ulang-alik yang rusak, dan ketiga orang itu memasuki pesawat ulang-alik yang rusak, dan mereka pergi ke Changshan dengan kecepatan tinggi. 7 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati Changshan. 7 hari ini, mereka tidak menganggur, akan mendapatkan tentara suci yang sesuai, menyempurnakan beberapa. Di depan kami, sebuah gunung yang menjulang tinggi dan megah muncul di depan kami. 3 orang keluar dari pesawat ulang-alik yang rusak, jauh sekali. Changshan, terlalu agung dan megah, berdiri di antara langit dan bumi, dengan puncaknya menembus awan, seperti pilar dunia. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, berdiri di langit dan melihat ke kejauhan, selama tidak ada halangan yang menghalangi pandangan, pemandangan yang jaraknya puluhan ribu mil dapat terlihat dengan jelas. Namun, saat melihatnya, mereka tidak dapat melihat tepi gunung Changshan, yang menunjukkan betapa besarnya Changshan. 3 orang, terbang menuju Changshan. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar raungan di depanku, dan kemudian aku melihat 2 sosok bertautan, dan lampu pisau tiba-tiba mati. Jeritan, sesosok tubuh terpotong menjadi 2, darah berceceran di tempat. Seorang pria muda dengan pedang muncul. Zhen Yuan menyedotnya dan menyimpan cincin pria yang telah terbunuh itu. Matanya menyapu mata Lu Ming seperti listrik dan pergi. Pedang tak bertuan. Tianhammer menyeringai. Bab 1514. Sepertinya Changshan tidak damai. Lu Mingdao. Memang, konferensi Changsu Dingbao, setiap 3 tahun sekali, mengumpulkan Changshan dengan 13 sekte teratas dan tokoh Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari 13 sekte teratas memiliki perseteruan satu sama lain. Biasanya, mereka sering bertengkar. Sekarang normal berkumpul di Changshan dan berkata apa-apa selain bertarung. Sue Ningsin menjelaskan. 3 tahun lalu, Sue Ningsin datang ke Changshan dan mengerti lebih banyak. Changshan adalah tempat Chang Di berkhotbah dan menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, selalu ada banyak orang kuat, termasuk beberapa orang suci besar dan orang suci paling banyak, yang datang mengunjungi tanah khotbah Chang Di. Oleh karena itu, ada banyak orang kuat tanda di Gunung Changshan, yang menarik banyak orang untuk datang. Ayo pergi dan lihat, mungkin kita bisa memahaminya. Salju membekukan hati untuk berkata lagi. Ada tempat seperti itu, tentu saja aku akan pergi. Palu langit menunjukkan warna harapan. Kemudian, jantung pembekuan salju memimpin, 3 orang terbang menuju Changshan East. Semakin dekat kamu dengan Changshan, semakin kamu merasakan gunung Changshan yang luar biasa. Sepertinya ada kecenderungan umum yang kuat, dan sepertinya ada kaisar agung yang tertidur di sini, yang membuat orang merasa kagum. Terbang sepanjang jalan, kamu dapat melihat banyak tempat di Changshan telah membangun beberapa bangunan. Di Changshan, meskipun tidak ada kekuatan sektarian teratas, masih ada beberapa kekuatan kecil yang berlokasi di sini. Segera, ketiganya mendarat di jalan setapak. Ada ngarai di depan aku. Ada cetakan telapak tangan yang ditinggalkan oleh orang bijak yang agung. Sangat misterius.
Aku datang ke sini 3 tahun lalu dan belajar banyak. Jalan jantung pembekuan salju, langkah pertama ke depan. Selang beberapa waktu, memang ada mulut lembah di depannya, namun di depannya, ada 2 pemuda yang menjaganya. Berhenti, jalan diblokir. 2 pemuda mengulurkan tangan dan memblokir jalan mereka. Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Apa maksudmu? Dingin di salju. Tempat ini telah dikontrak oleh keluarga dewa kita. Pergilah ke tempat lain. Seorang pria muda mencibir. Apakah kamu bertanggung jawab atas para dewa? Ini konyol. Tempat ini dimiliki oleh semua orang di dunia. Siapapun bisa datang. Bagaimana aku tidak tahu kapan itu akan menjadi tanah para dewa dan dewa kamu? Hati Snow Ning mencibir. Jika aku mengatakan aku mendapatkannya, aku akan melakukannya. Keluar dari sini. Seorang pemuda dari Tian Shenzong memarahi dan mendominasi. Tian Shenzong, ini benar-benar sombong. Di mata Tian Cui, ada cahaya yang ganas. Jika bukan karena merasakan banyak napas kuat di ngarai, dia akan langsung memulai. Ayo pergi ke tempat lain. Hati Suening memancarkan gumpalan pembunuhan, tetapi pada akhirnya dia menarik palu dan Luming dan berbalik. Berhenti. Jangan biarkan mereka pergi. Di sini, di ngarai, terdengar raungan dingin. Berhenti. 2 penjaga gerbang muda, dengan kilasan tubuh, berdiri di depan Luming dan menghentikan mereka. Sua, sua, sua. Di ngarai, suara menembus langit terdengar, dan 5 anak muda bergegas keluar dan mengepung 3 orang Luming. Langit batu. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Dari 5 orang tersebut, salah satunya adalah Si Tian, pemimpin muda Tian Shenzong yang memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Haha, Luming, ini benar-benar kamu. Tawa hari batu, wajah dingin, menatap Luming, pembunuhan dingin, menyebar. Luming, kamu membunuh begitu banyak murid Tian Shenzong di dunia rahasia canggih. Kamu tidak harus pergi hari ini. Tinggalkan hidupmu di sini. Tubuh Si Tian, dipenuhi dengan nafas yang kuat, mengunci Luming. Pada awalnya, di alam rahasia Kaisar Chang, sebelum runtuhnya alam rahasia, Luming pernah membunuh banyak murid Tian Shenzong, yang membuat Si Tian sangat membenci Luming. Adik laki-laki Si Tian, bunuh orang ini. Mengapa kamu perlu melakukannya? Aku akan membantumu membunuhnya. Di tepi langit batu, kata seorang pemuda. Tidak, aku akan membunuh orang ini sendiri. Si Tian melambaikan tangannya dan melangkah keluar. Ledakan. Nafas di tubuhnya, bahkan lebih melonjak, sampai Kaisar Wu 4 yang berat, berhenti begitu saja. Si Tian, di alam rahasia Kaisar Chang, mendapat tempat warisan. Setelah kembali, dia dilatih oleh Sekte Tianshan. Selain itu, bakatnya sangat tinggi, dan prestasinya meningkat pesat. Selain itu, kekuatan bertarungnya bahkan lebih mengerikan. Kali ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Luming, salju sebelum rasa malu. Luming, mati. Di tubuh Si Tian, cahaya suci meletus, dan tombak hukuman dewa mengembun, menembus langit dan membunuh. Itu seperti sambaran petir putih, dengan ketajaman yang tak tertandingi, untuk membunuh Luming. Jika Wu Huang biasa 4 kali lipat, atau bahkan Wu Hong biasa, mereka akan terbunuh oleh gerakan ini. Tapi Luming bukan prajurit biasa. Dalam sekejap, tombak hukuman dewa akan ditusuk di depan Luming. Pada saat ini, Luming mengulurkan tangan dan meraih tombak hukuman ilahi. Tombak hukuman ilahi berhenti di depan Luming dan sulit untuk dimasuki. Bunuh aku. Langit batu meraung, dan seluruh tubuh Zenyuan dan ladang meletus dengan liar, dan menuangkan hukuman ilahi ke tombak. Namun, tombak azab dewa sepertinya terpaku dan tidak bisa bergerak. Mata Si Tian lebar dan pembuluh darahnya menonjol, yang membuat kekuatannya meledak hingga ekstrim. Namun, tangan Luming seperti batu. Tidak ada gunanya membiarkannya mengaum. Bagaimana mungkin? Si Tian meraung di dalam hatinya, yang tidak bisa dipercaya. Itu kekuatan bertarungmu. Luming mengeluarkan suara dingin. Otot-ototnya bergetar, dan nyanyian naga menyebar. Dia meraih tangannya. Menyentuh. Tombak hukuman Tuhan yang terkondensasi dari langit batu runtuh dan meledak. Ledakan. Kemudian, Luming mengepalkan tinjunya dan meniup ke arah Si Tian. Kesadaran dunia batu, angkat tangan menyilang di depan tubuh. Ledakan. Luming memukul lengan Si Tian dengan tinjunya. Lengan Si Tian meledak. Dia berteriak dan terbang kembali, meludahkan darah di mulutnya. Dengan 4 kaisar Wu berat, Si Tian di depan Luming, tidak ada kekuatan untuk melawan, mudah dihancurkan. Bunuh, bunuh, bertarung bersama, bunuh mereka. Raungan gila langit batu, pada saat yang sama cahaya roh, dalam perbaikan cepat lengan yang patah. Mencari kematian. Membunuh. Pemuda Tian Shenzong lainnya meraung, napas mereka pecah, cahaya suci terisi, dan serangan mengerikan mengalir ke arah Luming. Di antara mereka, ada 2 Wu Emperor 6 prajurit berat, membidik Luming. Membunuh. Luming minum banyak, dan formula pedang ajaibnya habis. Jiwa dari 25 kaisar bela diri bergetar, dan Yuan yang sebenarnya sedang dalam kekacauan. Ledakan. Ledakan. Luming melangkah maju dan membelah 2 telapak tangan. 2 pemuda dari 5 tingkat Wu Huang langsung dibunuh oleh Luming.
Bunuh kalian bajingan. Di sisi lain, Tianhammer dan Sue Ningsin juga mengambil tindakan. Orang-orang ini, dengan tingkat kultivasi tertinggi, adalah keenam Kaisar Wu. Mereka sama sekali bukan lawan mereka. Begitu mereka bertarung, mereka dibunuh oleh satu palu Tianhammer dan dua dari mereka dibunuh oleh dua kepalan jantung Sue Ning. Tiba-tiba, hanya si Tian yang tersisa. Bab 1515. Wajah si Tian tiba-tiba menjadi pucat. Kamu berani. Si Tian berteriak. Bunuh kamu sekarang. Lu Ming melangkah maju untuk membunuh si Tian. Bentuk tubuh si Tian mundur dengan liar dan meraung, kakak bela diri, tolong. Berani membunuh murid Tian Shenzong aku, mati. Pada saat ini, di ngarai, dari mesin pembunuh yang dingin, cetakan telapak tangan besar, yang terbuat dari cahaya suci, membunuh Lu Ming. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Itu membuat Lu Ming merasa bahwa jika dia terkena telapak tangan ini, dia akan terbunuh. Berikan padaku. Aku akan melakukannya. Tianhammer dan Sue Ningsin bergegas keluar pada saat bersamaan. Tianhammer mengayunkan palu besar di tangannya, dan ototnya menonjol, seperti manusia naga. Sebuah palu meledak ke arah cetakan telapak tangan. Mengaum. Hati Sue Ning dipenuhi dengan lagu naga, dan embusan es dan dingin memenuhi tubuhnya. Serangan Tianhammer dan jantung Sue Ning pada saat yang sama dibombardir dengan cetakan telapak tangan. Ledakan, ledakan. Dua ledakan mengejutkan, Tianhammer dan hati Sue Ning bergumam, tubuh itu dipukul terbang keluar. Tapi jejak telapak tangan, juga sangat melemah, terus menuju ke arah Lu Ming. Alis Lu Ming bersinar, dan sebuah perisai muncul dan terbang ke depan, menghalangi di depan cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, Lu Ming memadatkan senjata panjang di tangannya, yang seperti kilatan petir, menusuk si Tian. Gerakan ini, luar biasa cepat, langsung menembus pertahanan batu langit, menembus dari dantiannya, memakukannya ke tanah. Aku benci. Si Tian meraung, penuh keengganan, tetapi saat berikutnya, tidak ada nafas. Dia langsung dibunuh oleh Lu Ming. Ledakan. Sidik jari dibombardir di perisai. Perisai itu diledakkan secara langsung dan menjadi lebih kecil. Itu terbang ke alis Lu Ming dan menghilang. Namun, tameng ini, seorang prajurit suci, berhasil menahan serangan musuh. Mencari kematian. Di dalam ngarai, nafas yang luar biasa keluar, dan raungan keluar. Nafas yang mengerikan keluar dari ngarai dengan kecepatan tinggi. Tidak, ayo pergi. Lu Ming meraung dan naik ke udara. Pada saat yang sama, Tianhammer dan hati Sue Ning juga melonjak ke udara dan terbang ke kejauhan. Sua. Seorang pria muda bergegas keluar dari ngarai, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kesempatan membunuh yang luar biasa. Menatap tiga orang Lu Ming, dia meraung, bunuh murid-murid Tian Shenzong aku, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Bunuh. Pemuda menjadi cahaya suci, kecepatan menuju Lu Ming, mereka mengejar, kecepatan luar biasa. Seberapa cepat? Lu Ming terkejut. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Dia mendekati mereka dengan sangat cepat. Wah! Sisi lain melambai dan memotong cahaya suci. Cahaya melintasi kehampaan dan membunuh Lu Ming. Di saat-saat terakhir, Lu Ming membunuh si Tian, yang membuat pihak lain menatap Lu Ming. Si Tian, di Tian Shenzong, adalah Tian Jiao yang langka. Di alam rahasia Kaisar Chang, itu telah diwariskan, dan telah dilatih secara khusus. Sekarang, telah dibunuh oleh Lu Ming. Adik laki-laki, hati-hati. Skyhammer berteriak. Cahayanya terlalu cepat, dan mendekati Lu Ming dalam sekejap. Wah! Di belakang punggung Lu Ming, sayap hitam terentang untuk melindungi tubuh Lu Ming. Kapan? Cahaya menyerang sayap bulu hitam, dan sayap bulu hitam mengirimkan getaran keras. Tubuh Lu Ming, seperti cangkang, meledak. Seberapa kuat? Lu Ming merasakan kidan darah di sekujur tubuhnya, dan segumpal darah keluar dari mulutnya. Bahkan jika ada sayap hitam untuk melawan, tetap dihujani ludah darah, kamu bisa melihat kekuatan serangan lawan. Huang Jiuchong. Selain itu, dia masih sangat arogan dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bagaimana kabarmu, adik seperguruan? Sue Xin menangis karena khawatir. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, aku akan menyusulmu. Kakak-kakak bela diri, lepaskan tubuh dan pikiranmu. Jangan melawan. Lu Ming berseru. Bagus. Hati Tianhammer dan Sue Ning mengangguk tanpa sadar. Lu Ming melambaikan tangannya, dan peta gunung dan sungai muncul. Dia mengumpulkan hati Tian Cui dan Sue Ning ke peta gunung dan sungai, lalu menjalankan teknik Feng Yuan. Bentuk tubuhnya, seperti kilat hitam, melaju ke depan dengan kecepatan tinggi, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Tian Jiao, Dewa Surga. Tian Jiao dari Tian Shenzong mengubah wajahnya dan membunuh lebih banyak. Dia menatap Lu Ming. Cahaya di tubuhnya menyala seperti nyala api putih. Kecepatannya sedikit lebih cepat, dan dia mengikuti Lu Ming dari dekat. Siapa itu? Sungguh fluktuasi yang luar biasa. Itu adalah kebanggaan tertinggi dari Tian Shenzong, sebuah mahkota batu. Siapa pria yang melarikan diri di depanku, yang dikejar oleh si Guan? Pria itu tidak biasa. Sayapnya adalah prajurit suci.
Kedua pria itu mengejar dan melarikan diri, yang juga menarik perhatian orang lain. Yah, orang itu, Lu Ming. Di depan Lu Ming, ada beberapa pemuda berbaju hitam. Mereka mendengar berita. Melihat ke sisi ini, salah satu dari mereka melihat Lu Ming, dan matanya berkilat. Orang-orang ini adalah murid dari Sekte Iblis Tianyu. Yang membuka mulutnya hanyalah Mo He. Aku dikejar oleh Si Guan. Kami menghentikan Lu Ming. Mau dia membuka mulutnya dengan dingin. Pisau ajaib keluar dari sarungnya. Sebuah tenda pisau, dia memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming, yang terbang cepat, mengecilkan pupilnya dan menghalangi sayap hitamnya di depannya. Menyentuh. Pisau ajaib dipotong di sayap bulu hitam. Tubuh Lu Ming terkejut dan tubuhnya terhalang. Lu Ming, hari ini, bagaimana kamu bisa mati? Di depan iblis, mata Lu He dingin. Pada awalnya, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak membunuh Lu Ming, tetapi juga 5 Kaisar Wu dan 7 orang kuat yang pergi bersamanya jatuh. Bahkan Lu Ming membuat lubang dan memotong lengannya, dan bahkan kehilangan cincin penyimpanannya. Selama ini, dia memikirkan balas dendam sepanjang waktu. Aku tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Selain itu, Lu Ming juga dikejar oleh orang kuat dari Tian Shenzong. Tentu saja, dia tidak ragu. Sihir, cepat atau lambat kamu akan terbunuh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia akan bergegas ke sisi lain. Tinggalkan untukku. Dia minum dengan dingin, dan pedang ajaib itu vertikal dan horizontal. Dalam sekejap, dia memotong 10 tenda dao. Sekarang, lengan yang dipotong oleh Lu Ming pada awalnya telah tumbuh kembali, dan kultivasinya telah mencapai puncak ke-6 Kaisar Wu. Mo He adalah tubuh roh yang unggul, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Lu Ming tidak sulit untuk dihubungkan, dan sayap bulu hitam dipotong seperti pedang langit, mematahkan tenda pedang iblis dan bergegas melewatinya. Tinggal 2 murid Sekte Iblis Tianyu, yang mengikutinya, keluar dari sarungnya dan membunuh Lu Ming. Ini adalah 2 orang muda yang berada di puncak 5 peringkat Kaisar Wu, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Pada saat yang sama, mahkota batu di belakang mendekat. Membunuh. Lu Ming meraung, dengan 2 tenda hitam di matanya, yang melintas dan bergegas ke 2 murid Sekte Iblis Tianyu. Tubuh mereka terkejut. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya, dan senjata naga hitam muncul. Itu berubah menjadi 2 tombak dan menusuk 2 murid Sekte Iblis Tianyu. Di antara tombak, ada metode untuk mempersiapkan 13 serangan. 10 pasukan meledak dan menembus, langsung mematahkan serangan dan pertahanan kedua pria itu. Uff, uff. 2 murid Sekte Iblis Tianyu meninggal. Mati. Pada saat ini, Si Guan tiba dan mengumpulkan tombak hukuman dewa di tangannya, yang menusuk ke arah Lu Ming. Terima kasih sudah subrek penatua.